Bab 511 Gunung Harta Karun Spiritual. Berdesir, di dalam pegunungan kuno yang hijau subur, ledakan sonik bergema saat garis-garis cahaya muncul di langit saat mereka terbang. Karena hambatan udara yang tercipta dari kecepatan tinggi, jejak dalam mulai muncul di hutan di bawah. Energi spiritual mayastik membungkus sosok Mu Chen saat dia melihat pegunungan yang dengan cepat lewat di bawahnya. Melihat ke depan, dia masih tidak bisa melihat ujungnya. Jelas, luasnya gunung kayu surgawi agak terlalu menakutkan. Di arah lain, Mu Chen bisa merasakan cukup banyak riak energi spiritual. Semua itu pasti dari tim lain yang telah memasuki tempat ini. Dengan masuknya kelompok besar seperti itu, tanpa diragukan lagi, itu akan menghapus semua ketenangan yang dimiliki gunung kayu surgawi. Riak energi spiritual yang terus-menerus melonjak membuat area di sini penuh kehidupan. Awalnya, sisa tidak begitu hidup, tapi sekarang sudah terisi. Di bawah perjalanan tergesa-gesa mereka menuju Gunung Harta Karun Spiritual, tatapan Mu Chen terus-menerus melirik kompas di tangan Wen Qingxuan. Cahaya Wen Qingxuan sedikit gemetar saat mengarahkan mereka ke arah yang sebenarnya. Mu Chen memperoleh berita tentang Gunung Harta Karun Spiritual dari kuota kayu surgawi. Ada 6 dari mereka, jadi siapa yang tahu jika 5 pemilik kuota kayu surgawi lainnya juga memiliki berita yang sama. Oleh karena itu, dia harus bergegas ke sana dengan kecepatan tercepatnya sehingga dia bisa mendapatkan Lingzi 9 matahari sebelum orang lain mendapatkannya. Dia sangat menyadari betapa menariknya Lingzi 9 matahari surgawi. Mungkin orang lain tidak bisa mengolah tubuh surya abadi yang agung. Namun, harta seperti itu sangat langka, yang memiliki energi spiritual yang menakutkan. Apakah itu akan diserap melalui kultivasi atau digunakan untuk memperbaiki pil spiritual? Itu adalah bahan yang sangat baik. Belum lagi orang-orang di level mereka, bahkan para ahli sovereign akan tergoda olehnya. Karena itu, jika orang lain mengetahui pesan tentang Lingzi 9 matahari surgawi, dia dapat menjamin bahwa tidak ada yang bisa menahan godaan. Mu Chen mengerutkan bibirnya saat kecepatan dan keganasan melintas di matanya. The Great Solar Undying Body sangat penting baginya untuk melangkah ke ranah penguasa. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan membiarkan tim lain mendapatkan Lingzi 9 matahari surgawi itu. Tidak peduli siapa yang mencoba menghalanginya, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Berdesir, saat kecepatan dan keganasan melintas di matanya, kecepatan Mu Chen melonjak dan dengan gemerisik, cahaya di sekitar tubuhnya meluas hingga beberapa ratus kaki. Di belakangnya, Luo Li dan Wen Qingxuan mengikuti dengan cermat. Sekelompok orang melewati pegunungan tinggi dan kira-kira 10 menit kemudian, sebuah celah muncul di hijau subur di depannya. Itu adalah dataran luas yang tampak kuning-merah. Tidak ada tanda-tanda hijau yang terlihat, seolah-olah kekuatan kehidupan di daerah ini terputus. Dataran ini dipenuhi dengan lubang, sementara retakan besar yang tampak menyeramkan terjalin di kedalaman yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mereka gelap, seperti mulut iblis, saat udara dingin melonjak dari jurang. Seolah-olah jurang itu terhubung ke dunia bawah yang membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya. Kecepatan kelompok Mu Chen secara bertahap menurun saat mereka memberikan pandangan serius ke arah jurang tak berujung. Tempat ini pasti pernah mengalami tingkat pertempuran yang menakutkan selama zaman kuno, kata Mu Chen. Retakan yang tampak menyeramkan jelas disebabkan oleh kolusi kekuatan yang menakutkan. Mungkin di zaman kuno, wilayah kuning merah ini dipenuhi dengan kehidupan, seperti tempat-tempat yang pernah mereka lewati sebelumnya. Namun, karena pertempuran mengerikan yang terjadi, itu memotong semua kekuatan hidup di daerah ini sampai-sampai hanya dewa yang tahu berapa tahun kemudian, tempat ini masih sepi. Sulit membayangkan betapa menakutkannya level pertempuran itu. Mungkin setelah pertempuran itu, istana kayu surgawi telah hilang. Luo Li menatap warna kuning tua yang sepi. Dia bisa melihat beberapa artefak spiritual yang rusak tergeletak di tanah. Artefak spiritual itu dihancurkan secara menyeluruh tanpa ada sisa energi spiritual yang tersisa di dalamnya. Samar-samar, jejak tulang bisa dilihat di tanah terpencil ini. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya, karena ada suara konstan dari sonic boom yang bergema. Tak lama kemudian, ada sosok yang berhenti di area ini dari kejauhan. Tim-tim yang bergegas ke sini untuk mencari harta karun berusaha mencari wilayah ini setelah melihat bahwa itu adalah medan perang kuno, mencoba peruntungan mereka untuk menemukan harta yang tersisa dari pertempuran. Ayo pergi. Mu Chen tidak punya niat untuk melihat di sini.
Mungkin memang ada harta yang tersisa di sini tapi tujuannya bukanlah mereka. Menurut arah yang ditunjukkan oleh kompas pencarian harta karun, kita harus dekat dengan gunung spiritual harta karun. Wen Qingxuan tiba-tiba berkata ketika salah satu tangannya yang seperti batu giok memegang kompas. Setelah mendengar kata-katanya, semangat Mu Chen bergetar. Dia tidak berbicara, tetapi meningkatkan kecepatannya sekali lagi dan terbang keluar. Di bawah kecepatan penuh Mu Chen dan kelompoknya, tanah tandus di depan mereka menghilang setelah kira-kira 10 menit kemudian. Garis-garis cahaya terbang di atas gunung yang menjulang tinggi, sebelum sosok mereka berhenti saat mereka mengarahkan pandangan mereka yang sedikit tercengang di depan mereka. Di depan mereka, ada puncak gunung dengan cahaya seperti permata yang dipancarkan darinya. Puncak gunung itu tidak megah atau megah tetapi ditutupi oleh cahaya seperti permata. Saat cahaya berkilauan melintas, itu membuat batu-batu berharga ini menumpuk menjadi pegunungan yang tampak sangat mempesona. Lingkungan sekitar gunung dipenuhi dengan energi spiritual yang menghancurkan bumi yang terus-menerus beredar. Seolah-olah ada suara gemerisik yang datang darinya yang tampak lincah. Mu Chen dan kelompoknya merasakan mata mereka perih karena cahaya berkilauan yang menyilaukan. Mereka menyipitkan mata saat mereka dengan hati-hati melihat ke arah itu. Ada platform batu yang terbagi rapi dan platform batu itu tampak seolah-olah dibangun dengan permata karena berkilauan. Di tengah platform batu, ada beberapa lapisan seperti teratai dan di tengahnya, mereka bisa melihat segala macam harta karun alam bergoyang lembut dari angin. Mereka memancarkan wewangian padat yang berfluktuasi di sekitar langit dan bumi yang bisa menenangkan hati orang lain. Begitu banyak tanaman spiritual, Wen Qingxuan dan kelompoknya melihat harta karun alam yang memenuhi seluruh gunung. Keheranan mau tak mau terungkap dari mata mereka. Semua harta alam ini tidak biasa. Nama istana kayu surgawi memang layak, ini jumlah yang cukup. Mata Wen Qingxuan berbinar. Dengan pemahamannya terhadap harta alam, dia bisa mengenali beberapa dari mereka. Semua ini sangat populer di dunia 1000 besar. Garis pandangnya berangsur-angsur bergeser ke atas dan menemukan bahwa semakin tinggi tingkat harta karun alam di gunung harta karun spiritual ini, semakin berharga harta itu. Riak energi spiritual yang dipancarkan juga jauh lebih murni. Dia melihat ke gunung tertinggi dan menemukan bahwa itu dipenuhi dengan cahaya menyilaukan yang seolah-olah ada matahari yang tumbuh di sana. Mata fisiknya tidak bisa melihat objek di dalamnya. Jelas, harta yang terletak di sana akan sangat berharga. Tatapan Mu Chen terfokus pada gunung tertinggi juga. Api berkobar di matanya karena cahaya itu adalah cahaya yang sama yang dia lihat dari kuota kayu surgawi. Jelas, apa yang tumbuh di wilayah tertinggi gunung harta karun spiritual adalah Lingzi 9 matahari yang telah dia dambakan. Mu Chen tidak bisa lagi berdiri diam saat dia bergerak, muncul di langit gunung tertinggi. Pada jarak sedekat itu, dia bisa melihat dari dekat harta karun yang memenuhi wilayah ini. Ada banyak bunga spiritual yang memiliki cabang berkilau. Setiap kelopak dan buahnya dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat murni. Buah spiritual air, bunga spiritual api, pohon sisik naga. Wen Qingxuan menyapu pandangannya saat dia mendecakkan lidahnya. Dia kemudian tersenyum ke arah Mu Chen, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Jika kita mendapatkan semua harta di sini, kita setidaknya bisa menukar beberapa cairan spiritual berdaulat dari dunia 1000 besar. Petik 2. Cairan spiritual sovereign adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh para ahli sovereign. Kondensasi cairan seperti itu sangat keras sehingga penguasa peringkat 1 hanya bisa membuat sebagian kecil darinya, bahkan jika dia telah menggunakan 1 bulan penuh untuk memadatkannya. Namun, meskipun sulit untuk diringkas, itu sangat populer di antara dunia 1000 besar. Di dunia 1000 besar, faktor yang diperlukan untuk memutuskan fondasi kekuatan adalah cairan spiritual yang berdaulat. Bahkan ketika para ahli sovereign berkultivasi, itu akan membutuhkan bantuan sovereign spiritual liquid. Itu adalah objek yang sangat surgawi yang akan sangat menguntungkan kultivasi. Mu Chen memiliki pengetahuan kasar tentang cairan spiritual berdaulat. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Meskipun ada banyak harta di gunung harta karun spiritual, dia tidak serakah. Dia hanya menginginkan Lingzi 9 matahari dan tidak memperhatikan yang lainnya. Apa yang kamu perhatikan? Luo Li melihat ke arah Mu Chen. Dia ingat bahwa Mu Chen telah mengatakan kepadanya bahwa dia pasti harus mendapatkan harta karun spiritual, tidak peduli apa yang tumbuh di gunung harta karun spiritual. Mu Chen tidak menjawab,
tetapi matanya tertuju pada level tertinggi dari gunung harta karun spiritual. Luoli melirik saat dia fokus ke cahaya tak berujung di tingkat tertinggi. Dia jatuh ke dalam pemikiran yang dalam dan tak lama kemudian, keterkejutan terkandung dalam suaranya saat dia berbicara, itu adalah Lingzi 9 matahari surgawi. Jelas, dia pernah mendengar nama Nine Suns Divine Lingzi sebelumnya. Oh, itu sebenarnya Lingzi 9 matahari surgawi. Tidak heran kamu begitu cemas. Wen Qingxuan juga terkejut, ini adalah harta karun spiritual yang bahkan bisa menggoda para ahli sovereign. Mu Chen melirik ke arah Wen Qingxuan. Yakinlah, meskipun 9 Suns Divine Lingzi langka, itu tidak cukup layak bagiku, Wen Qingxuan, untuk menarik wajahku ke bawah untuk merebutnya. Wen Qingxuan tampaknya telah memahami niat di mata Mu Chen saat dia berkata dengan mendengus dingin. Mu Chen kemudian tersenyum, karena itu masalahnya, maka saya akan menerimanya. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia akan bergegas ke tingkat tertinggi dari gunung harta karun spiritual untuk merebut 9 matahari Divine Lingzi yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya. Tunggu, tepat ketika dia akan bergerak, Wen Qingxuan dengan cepat menarik lengan Mu Chen. Apa kau akan berubah pikiran? Mu Chen tercengang saat dia tersenyum. Pes, Wen Qingxuan kemudian segera melepaskan tangannya. Setelah itu, ekspresinya berubah serius saat matanya tertuju pada gunung harta karun spiritual yang sangat tenang. Tidakkah kamu merasa ada yang salah dengan gunung harta karun spiritual ini? Bab 512 Perangkap. Abnormal. Mendengar kata-kata Wen Qingxuan, Mu Chen juga tercengang. Tak lama setelah itu, dia mengerutkan alisnya saat dia melihat ke gunung harta karun spiritual di depannya. Seluruh gunung harta karun spiritual memancarkan cahaya menyilaukan yang seolah-olah dibuat dari permata. Energi spiritual yang dimurnikan menyebar bersama dengan aroma yang menutupi seluruh puncak gunung. Namun, Mu Chen tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Intinya adalah tempat ini terlalu sepi. Namun, setiap bagian dari istana kayu surgawi sehening ini. Tempat semacam ini sangat penting bagi setiap kekuatan. Oleh karena itu, beberapa kekuatan akan memasang perangkap arai spiritual tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di sini untuk mencegahnya dicuri oleh orang lain. Meskipun istana kayu surgawi ini telah dihancurkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, beberapa jebakan arai spiritual yang mereka tempatkan di sini mungkin belum dihancurkan. Lagi pula, selama ada cukup energi spiritual, hal-hal semacam ini bisa bertahan selamanya. Lebih jauh lagi, dari kelihatannya, tempat ini tidak kekurangan energi spiritual. Wen Qingxuan berkata saat tatapannya yang menawan jatuh ke gunung harta karun spiritual. Alis Mu Chen dirajut bersama. Apa yang dikatakan Wen Qingxuan memang masuk akal. Karena itu, lebih baik bagi mereka untuk berhati-hati di sini. Seseorang di sini, tepat ketika Mu Chen sedang merenung, suara Luoli tiba-tiba bergema. Mata Mu Chen memadat. Sebenarnya sudah ada seseorang di sini dalam waktu singkat. Sepertinya banyak tim yang datang ke istana kayu surgawi semuanya membuat persiapan mereka. Berdesir, di kejauhan, garis-garis cahaya terbang dan dalam beberapa saat, mereka muncul di depan gunung harta karun spiritual ini. Ketika Mu Chen melihat lebih dekat pada dua kelompok yang mendekat, dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara. Salah satu dari dua kelompok yang datang ke sini adalah kelompok Wang Zong dari Akademi Spiritual Sein. Yang lain membuat Mu Chen merasa sakit kepala dan asal sakit kepalanya adalah gadis berpakaian merah menyala yang berdiri di depan kelompoknya, memegang pisau bulan sabit merah-merah besar, Wu Yingying. Kali ini, dua kelompok yang datang adalah musuhnya. Kelompok Wang Zong dan Wu Yingying menjaga jarak. Jelas, mereka berhati-hati satu sama lain. Namun, ketika mereka melihat bahwa yang pertama sampai di sini adalah kelompok Mu Chen, mereka menjadi linglung karena ekspresi mereka masing-masing berubah. Wang Zong masih mempertahankan senyum di wajahnya. Namun, tatapannya sedikit dingin saat dia terus-menerus menatap Mu Chen dan gunung harta karun spiritual. Wu Yingying, bagaimanapun, dengan erat mengatupkan giginya saat dia menatap Mu Chen dengan kebencian. Dia masih terlihat seperti macan tutul yang ganas. Jika bukan karena pemuda di belakangnya, Deng Tong, yang menahannya, dia pasti tidak akan bisa menahannya dan menyerbu. Mu Chen melirik ke arah kedua pihak dan melihat ke kejauhan lagi. Setelah itu, dia menemukan bahwa ada sekelompok besar garis cahaya yang mendekat ke arah ini. Jelas, ini adalah kelompok besar.
Meskipun kelompok besar ini berjuang untuk mereka sendiri, jumlahnya sangat signifikan. Tim-tim ini sangat cerdas. Saat memasuki sisa-sisa istana kayu surgawi, mereka mengikuti Wang Zhong dan Wu Yingying, yang telah memperoleh kutipan kayu surgawi dari jauh. Mereka sangat menyadari bahwa dalam hal berita tentang istana kayu surgawi, Wang Zhong dan Wu Yingying memiliki keuntungan, karena mereka pasti tahu lebih banyak daripada mereka. Karena itu, mereka mengikuti di belakang mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat memperoleh manfaat terbesar, mereka masih dapat memperoleh manfaat darinya. Namun, pilihan mereka benar. Setidaknya mereka telah menemukan gunung harta karun spiritual ini. Mata Mu Chen berkedip sebelum ekspresinya menjadi tenang. Dia tidak panik hanya karena penampilan Wang Zhong dan Wu Yingying dan mencoba merebut Lingzi surgawi 9 matahari. Setelah pengingat Wen Qingxuan sebelumnya, dia merasa bahwa tidak akan mudah untuk merebut Lingzi 9 matahari surgawi. Haha, Kapten Mu Chen, kelompokmu telah tiba cukup cepat. Wang Zhong berdiri di langit saat mereka melihat kelompok Mu Chen. Dia pertama kali tersenyum ke arah Wen Qingxuan, sebelum berbicara dengan Mu Chen. Kapten Wang Zhong, kamu sendiri tidak terlalu lambat. Mu Chen tersenyum sebagai jawaban. Ada harta karun spiritual yang sangat berharga di gunung harta karun spiritual ini. Jadi secara alami saya harus pergi ke sini dengan cukup cepat. Kalau tidak, itu akan diambil oleh orang lain. Wang Zhong tersenyum saat dia melirik puncak gunung harta karun spiritual yang memancarkan cahaya tak berujung. Ketika Mu Chen mendengar jawabannya, dia tidak bisa membantu menyipitkan matanya. Dari kelihatannya, Wang Zhong dan Wu Yingying juga telah menerima berita tentang Lingzi surgawi 9 matahari. Wu Yingying menatap Mu Chen, sebelum mendengus dingin. Tangannya yang seperti batu giok memegang pedang sabitnya. Dia memiringkan pedangnya saat bilah cahaya yang sangat tajam berkedip. Wajah gadis muda yang seperti oval itu dipenuhi dengan rasa dingin saat sosok yang mengamuk memenuhi matanya. Haha, Kapten Wu Yingying, karena Kapten Mu Chen dan Wen Qingxuan bekerja sama. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk saat ini juga, sehingga kita menghindari situasi di mana kita tidak dapat menyentuh gunung harta karun spiritual? Wang Zhong tertawa saat matanya berkilat melihat pemandangan itu. Mu Chen dan Wen Qingxuan sudah bekerja sama. Meskipun mereka hanya 2 tim, kekuatan bertarung mereka benar-benar kuat. Meskipun ketiga tim mereka tidak mudah dihadapi siapapun, bagaimanapun juga, ada beberapa risiko. Jika mereka bisa bekerja sama dengan Wu Yingying, maka mereka akan memiliki keunggulan mutlak. Selanjutnya, dari sikap Wu Yingying terhadap Mu Chen sebelumnya, tampaknya dia memiliki dendam besar terhadapnya, yang bisa dimanfaatkan Wang Zhong. Ekspresi Mu Chen berubah dingin. Jelas, dia telah melihat niat Wang Zhong. Jika Wu Yingying bekerja sama dengan mereka, itu akan menimbulkan beberapa masalah bagi mereka. Ketika Wu Yingying mendengar kata-kata Wang Zhong, alisnya berkedut saat matanya sedikit tidak teratur. Dia sepertinya tergerak oleh gagasan itu. Meskipun timmu kuat, Saudara Wuling dari Akademi Spiritual Bela Diri tidak ada di sini. Berdasarkan kekuatan Anda sendiri, saya khawatir Anda bukan lawan mereka. Jadi jika kita bergandengan tangan, itu akan menguntungkan kita berdua. Melihat Wu Yingying sedikit tergerak oleh gagasan itu, Wang Zhong segera menambahkan untuk menyerang setrika saat masih panas. Di belakang Wu Yingying, Deng Tong dan kelompoknya saling bertukar pandang karena mereka tidak berkomentar. Mereka telah menyerahkan pengambilan keputusan kepada Wu Yingying. Jelas, di antara kelompok mereka, Wu Yingying lah yang membuat keputusan. Wu Yingying melirik Wang Zhong yang tulus, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen. Dia menyadari bahwa yang terakhir tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Ini membuatnya tertawa. Setiap kali Mu Chen menghadapinya, dia selalu tersenyum, yang menurutnya menjengkelkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi tak berdaya dan tanpa ekspresi di wajah Mu Chen. Terkadang, tanpa ekspresi apapun sebenarnya adalah jenis suasana hati yang ekspresif. Kamu takut aku akan bergandengan tangan dengannya? Wu Yingying berkata sambil menatap Mu Chen. Mu Chen berkata dengan ringan, kamu terlalu banyak berpikir. Wu Yingying dengan dingin mendengus saat dia melihat ke arah Wang Zhong. Aku pasti tidak akan membiarkan orang ini pergi, tapi aku akan menghadapinya sendiri. Saya tidak membutuhkan bantuan orang lain. Wang Zhong, yang masih memiliki senyum di wajahnya, menegang. Dia menatap Wu Yingying dengan takjub. Setelah beberapa saat kemudian, dia membuat senyum jelek dengan wajahnya, sungguh menyesal.
Mu Chen, di sisi lain, menatap Wu Yingying dengan heran. Jelas, dia tidak tahu mengapa yang terakhir akan menyerah pada kesempatan yang dapat menciptakan masalah bagi mereka. Cek, cek, Wen Qingxuan di sampingnya menggerakkan bibirnya saat dia menghela nafas. Dia mendekati Luoli dengan senyum yang tergantung di sudut wajahnya dan berkata dengan makna yang dalam, mengapa Wu Yingying ini tampak seperti seorang istri yang bertingkah kesal. Luoli tersenyum, tapi dia tidak membalasnya. Setelah kelompok Wang Zhong dan Wu Yingying telah mencapai, mereka tidak membuat gerakan terburu-buru menuju Gunung Harta Karun Spiritual. Jelas, mereka tidak kewalahan oleh Gunung Harta Karun Spiritual di depan mereka, meskipun mengetahui seberapa besar godaan yang dimiliki Gunung Harta Karun Spiritual. Di belakang mereka, jumlah tim yang menghancurkan bumi bergegas dan berhenti di langit terdekat. Mereka melirik ke arah Gunung Harta Karun Spiritual dan seketika, ada tim yang matanya memerah. Itu, buah vermilion es dan api. Surga, bahkan ada ginseng naga darah. Ini adalah harta budidaya yang sangat berharga. Petik 2, satu demi satu, keributan yang dipenuhi dengan keserakahan bergema saat napas banyak orang menjadi berat. Gunung Harta Karun Spiritual di depan mereka hanya memiliki terlalu banyak harta berharga. Jika mereka berhasil mendapatkan salah satu dari mereka, panen mereka dalam perjalanan ke Istana Kayu Surgawi ini akan cukup baik. Mu Chen menatap semua mata yang memerah itu saat tatapannya berkedip dan tersenyum ringan dengan Wen Qingxuan di sampingnya. Umpan yang sangat bagus. Wen Qingxuan tersenyum indah. Mu Chen tersenyum ketika dia tahu bahwa semua orang yang pikirannya dipenuhi dengan keserakahan ini tidak dapat bertahan lama. Dugaan Mu Chen tidak salah. Setelah beberapa menit, suasana orang-orang yang dipenuhi dengan keserakahan menjadi berat. Terakhir, ada beberapa tim yang tak kuasa menahan godaan. Dengan gemerisik, ada tim yang bergegas menuju Gunung Harta Karun Spiritual. Setelah tindakan mereka, banyak tim juga pindah. Ratusan tim terlihat bergerak pada saat yang sama saat mereka bergegas menuju Gunung Harta Karun Spiritual. Terhadap tindakan mereka yang dipenuhi dengan keserakahan, baik itu Mu Chen, Wang Zhong atau Wu Yingying, mereka semua mempertahankan tatapan dingin mereka saat mereka menyaksikan dari samping. Sangat cepat, semua tim itu telah menyerbu ke Gunung Harta Karun Spiritual. Namun, tepat ketika mereka akan melangkah ke platform seperti batu permata, cahaya cemerlang meledak dari Gunung Harta Karun Spiritual saat lapisan dan lapisan layar cahaya menyebar. Bang, bang, layar cahaya terselubung saat kolusi yang dalam bergema. Semua tim yang telah menyerang Gunung Harta Karun Spiritual terbang kembali, memuntahkan darah dari mulut mereka dengan wajah memucat. Mu Chen dan yang lainnya memusatkan pandangan mereka pada perubahan Gunung Harta Karun Spiritual. Di dalam Gunung Harta Karun Spiritual yang ditutupi oleh layar cahaya, tidak semua dari mereka ditolak, karena mereka menyadari bahwa pada setiap lapisan di peron, ada satu sosok yang tertinggal. Pada saat ini, orang-orang yang tertinggal di lapisan menatap sekeliling dengan ketakutan. Jelas, mereka takut dengan perubahan mendadak. Apa yang sedang terjadi? Seseorang menangis kaget karena suaranya mengandung ketakutan. Mu Chen dan kelompoknya melihat sosok-sosok yang terperangkap di dalam platform batu di kuburan. Setelah itu, mereka melihat ke arah Gunung Harta Karun Spiritual dalam kuburan. Di sudut lain, cahaya menyilaukan berkumpul dan samar-samar, itu membentuk sosok cahaya. Jadi benar-benar ada jebakan di Gunung Harta Karun Spiritual. Mu Chen dan kelompoknya melihat sosok cahaya saat mereka langsung meningkatkan kewaspadaan mereka. Bab 513 Aturan dan Regulasi. Cahaya cemerlang terpancar dari Gunung Harta Karun Spiritual. Seolah-olah layar cahaya yang menyelimuti seluruh pegunungan. Tatapan Mu Chen dan kelompoknya tertuju pada langit Gunung Harta Karun Spiritual. Saat cahaya berkumpul, ada sosok cahaya yang perlahan muncul. Masih ada orang yang tinggal di Gunung Harta Karun Spiritual. Syok muncul di hati Mu Chen dan kelompoknya. Mungkinkah bahkan setelah bertahun-tahun, ada seseorang yang masih hidup dari Istana Kayu Surgawi? Di bawah tatapan gugup Mu Chen dan kelompoknya, cahaya menjadi lebih jelas di langit, sebelum berubah menjadi sosok cahaya. Sosok ringan itu tampak seperti orang tua saat dia berdiri di langit. Dia tidak mengatakan apa-apa, yang menyebabkan Gunung Harta Karun Spiritual yang awalnya ramai menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Mereka yang dikirim terbang sebelumnya menyeka jejak darah dari sudut bibir mereka saat mereka melihat sosok ringan itu dengan takjub.
Meskipun mereka tidak tahu siapa sosok cahaya itu, dengan kekuatan istana kayu surgawi, apa yang mereka tinggalkan, bahkan dengan santai, bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Energi spiritual melonjak di sekitar Mu Chen, Luo Li, Wen Qingxuan dan kelompok mereka saat mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Begitu ada yang tidak beres, mereka akan langsung mundur. Tidak ada yang diizinkan memasuki tempat penting di gunung spiritual. Semuanya akan berjalan sesuai dengan aturan dan peraturan istana kayu surgawi. Tepat ketika Mu Chen dan kelompoknya mengangkat penjaga mereka, sosok cahaya tua itu berbicara. Tidak ada emosi dalam suaranya, yang membuatnya terdengar sangat kosong. Tapi hanya itu saja yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Sepertinya itu bukan orang yang hidup. Mendengar suara itu, ekspresi Mu Chen sedikit berubah saat dia menatap ke arah pria tua itu. Dia menyadari bahwa yang terakhir tidak memakai ekspresi apapun di wajahnya, matanya sangat kosong, tanpa emosi manusia. Mungkin ini adalah klon spiritual yang ditinggalkan oleh sosok tangguh dari istana kayu surgawi. Luo Li berkata dengan lembut. Wen Qingxuan diam-diam menghela nafas dengan mudah. Tidak apa-apa selama itu bukan tubuh asli dari iblis tua itu. Kalau tidak, mereka hanya akan melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, dengan dia menghalangi jalan kita, tidak ada cara bagi kita untuk melewatinya. Su Hong berkata lembut dari samping. Dia dengan jelas melihat pemandangan orang-orang yang tidak beruntung itu sebelumnya. Selain itu, masih ada beberapa orang yang terjebak. Siapa yang tahu apa yang menanti mereka? Bukankah dia mengatakan bahwa semuanya akan mengikuti aturan dan peraturan dari gunung harta karun spiritual? Mu Chen berkata dengan lembut saat matanya berkedip. Apa aturan dan peraturannya? Luo Li dan Wen Qingxuan sedikit kosong dan bingung. Mu Chen menggelengkan kepalanya saat tatapannya tertuju pada sosok cahaya itu. Ada total 9 tingkat di gunung harta karun spiritual. Semakin tinggi levelnya, harta karun yang menanti akan semakin berharga. Setiap harta karun spiritual memiliki boneka yang menjaganya. Hanya dengan mengalahkan boneka itu, seseorang dapat pergi dengan harta karun spiritual. Mereka yang gagal dalam tantangan akan terjebak selama setengah tahun sebagai hukuman karena tidak bekerja keras dalam kultivasi mereka, namun menggigit lebih dari apa yang bisa dia kunyah. Tepat ketika semua orang ragu, sosok ringan itu berbicara. Jadi, begitulah aturannya. Mu Chen dan kelompoknya kemudian mengerti. Namun tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh hukuman tersebut. Terjebak selama setengah tahun. Jika itu terjadi, maka mereka tidak akan bisa berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar yang akan terus diadakan. Sepertinya aturan itu dimaksudkan untuk mendorong para murid istana kayu surgawi untuk berkultivasi. Mungkin mereka tidak pernah membayangkan bahwa istana kayu surgawi akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Tak satu pun dari kita di sini adalah murid dari istana kayu surgawi, kata Wen Qingxuan. Itu berarti bahwa orang-orang itu harus mengalahkan boneka yang menjaga harta karun spiritual. Jika mereka menang, mereka akan bisa mendapatkan harta karun dari platform batu. Tetapi jika mereka kalah, Mu Chen menyeringai. Untungnya, dia tidak gegabah mengambil tindakan sebelumnya. Kalau tidak, mereka mungkin terjebak untuk bertarung melawan boneka itu, karena itu adalah masalah yang sangat berbahaya bagi mereka. Mereka sendiri tidak tahu seberapa kuat boneka yang menjaga harta karun spiritual itu. Kalau begitu, mari kita lihat dan lihat. Mu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Jika hukumannya seberat itu dan kekuatan boneka-boneka itu sangat menakutkan, maka dia harus menyerah pada Lingzi 9 matahari. Tidak peduli seberapa enggan dia, karena dia tidak punya waktu untuk terjebak di tempat ini selama 6 jam bulan. Wen Qingxuan dan yang lainnya mengangguk setuju. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Saat Mu Chen dan kelompoknya sedang berdiskusi, cahaya tiba-tiba melonjak dari lapisan di platform batu. Mereka yang menyerbu ke peron semuanya mengalami sosok cahaya yang ditembakkan dari tanah. Setelah beberapa saat kemudian, cahaya menghilang dan ada boneka yang terlihat jelas oleh semua orang. Boneka-boneka itu berwarna hitam, seolah-olah mereka ditempa dari logam hitam. Ada juga profound rune yang menutupi tubuh mereka, berkedip-kedip dengan cahaya redup. Samar-samar, ada riak kuat yang perlahan dipancarkan dari mereka. Mata Mu Chen dan kelompoknya tertuju pada boneka hitam itu. Namun, riak di sekitar boneka itu sangat terselubung. Sejak saat itu, mereka tidak bisa mengukur kekuatan boneka-boneka itu. Terlebih lagi, boneka-boneka itu tidak identik.
Boneka-boneka yang terletak di lapisan yang lebih tinggi itu memancarkan tekanan yang bahkan lebih kuat dari mereka. Mu Chen melirik. Gunung harta karun spiritual memiliki 9 tingkat dan tidak ada yang menyusup ke tingkat ke-8 dan ke-9. Oleh karena itu, tidak ada boneka yang muncul pada mereka. 2 orang telah menyerbu ke lapisan ke-7 dan di bawah tingkat yang lebih rendah, ada lebih banyak boneka, karena ada lebih banyak orang yang mengganggu tingkat itu. Di dalam gunung harta karun spiritual, mereka yang terjebak di platform batu agak panik ketika mereka mendengar kata-kata dari sosok cahaya itu sebelumnya. Jika mereka gagal dalam tantangan mereka, mereka harus terjebak di tempat ini selama setengah tahun. Harga semacam ini terlalu berat, karena turnamen akademi spiritual besar akan berakhir saat itu. Saya menolak untuk percaya bahwa boneka di sini sangat kuat. Setelah bertahun-tahun berlalu, aku yakin kekuatan mereka telah berkurang. Mungkin konsekuensi dari kegagalan terlalu serius. Salah satu penyusup yang memasuki tingkat kelima menggonggong dengan wajah memucat saat dia maju selangkah. Sejumlah besar energi spiritual tersapu. Ketebalan energi spiritual telah mencapai tingkat tahap akhir tahap penyelesaian surgawi dan dia hanya selangkah lagi dari bencana tubuh manusia. Telapak kakinya melangkah maju saat sosoknya tersapu, melemparkan telapak tangan pada saat yang sama. Energi spiritual merah-merahnya seperti nyala api saat dia menyerang boneka hitam dan emas. Energi spiritual Scarlet melonjak keluar dan cahaya di mata kosong boneka itu tampaknya telah mengembun. Detik berikutnya, ia mengambil langkah maju. Itu tidak mencoba menghindar karena telapak tangan logam hitamnya terlempar keluar dengan cara yang sama dan serangan boneka itu bentrok dengan orang itu. Bang! Sebuah kolusi besar dengan sungguh-sungguh terdengar saat cahaya meledak. Setelah itu, semua orang bisa melihat tubuh penyusup itu terbang keluar dengan darah segar yang keluar dari mulutnya saat dia jatuh tersungkur ke tanah dengan wajah pucat. Semua orang terdiam, cukup banyak orang yang tercengang di mata mereka. Hanya satu gerakan yang diperlukan untuk mengalahkan penyusup. Jelas, kekuatan boneka itu telah mencapai bencana tubuh manusia, tapi itu baru level kelima. Tantangan gagal, dipenjara selama setengah tahun. Suara sesepuh bergema di langit dan dengan sapuan tangannya, belenggu cahaya ditembakkan dan mengikat diri mereka ke tubuh penyusup. Setelah itu, tanpa mempedulikan jeritannya yang menyedihkan, tanah retak terbuka, sedikit demi sedikit, saat tubuhnya jatuh ke dalam lubang. Detik berikutnya, tanah dikembalikan ke penampilan aslinya dan jeritan itu dibungkam. Banyak orang yang wajahnya memucat, terutama mereka yang sudah mengganggu. Saya tidak ingin menantang lagi. Beberapa orang tidak tahan dengan hukuman saat mereka berteriak dengan wajah memucat. Tak lama kemudian, mereka berbalik dan berlari. Melarikan diri sebelum pertempuran, dinilai sebagai kegagalan tantangan. 6 bulan ditambahkan ke waktu penjara. Sosok cahaya dengan ringan berbicara. Tak lama setelah itu, dia membuat gelombang dengan tangannya saat belenggu cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan mengikat mereka yang mencoba melarikan diri dan ditelan oleh gunung. Dengan itu, semua orang yang gemetar ketakutan yang awalnya berpikir untuk melarikan diri semua menahan langkah mereka. Melarikan diri sebelum pertempuran menambahkan 6 bulan lagi ke waktu penjara, itu akan menjadi 1 tahun penuh di penjara di tanah ini tanpa makhluk hidup. Bukankah itu lebih sulit untuk ditanggung daripada mati? Ayo ambil risiko semuanya. Mereka tidak bisa mundur dan hanya berjuang untuk hidup mereka. Semua orang ini masih memiliki semangat pantang menyerah dalam diri mereka. Ledakan. Ledakan, energi spiritual yang kuat meledak dari mereka dan di atas platform batu, ada sosok manusia yang menyerang boneka-boneka dingin itu dan pertempuran besar pun pecah. Ada riak energi spiritual yang meledak di platform batu, bersama dengan serangan menakjubkan yang dilepaskan tanpa menahan diri. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ada banyak orang yang gagal dalam tantangan mereka. Mereka yang gagal, tanpa ragu, akan diseret ke gunung dan dipenjarakan. Jeritan yang datang dari mereka sangat tajam. Namun, tidak semua orang gagal dalam tantangan mereka. Ada orang-orang yang beruntung dan terhindar darinya, karena mereka tidak mengganggu ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, boneka yang mereka temui tidak terlalu kuat. Setelah putaran pertempuran sengit, mereka benar-benar berhasil memenangkan pertempuran. Ketika mereka memperoleh kemenangan, layar cahaya yang menyelimuti mereka perlahan menghilang. Saat layar cahaya menghilang, ada orang-orang yang menangis karena terlalu emosional. Di bawah kepanikan mereka benar-benar lupa tentang hadiah mereka dan melarikan diri, tidak lagi berani mendekati lebih dekat.
Mu Chen tidak terlalu memperhatikan pertempuran di level itu. Perhatiannya terfokus pada tingkat ketujuh, karena ada dua orang yang menyusup ke tingkat itu. Dari keduanya, satu telah mengalami bencana tubuh manusia. Namun, kekuatannya hanya berhasil bertukar beberapa gerakan dengan boneka itu sebelum dikalahkan. Kekuatan orang lain sedikit lebih kuat, karena dia memiliki kekuatan bencana energi spiritual. Dengan kekuatannya, dia bisa dianggap sebagai elit yang bisa menjadi kapten sebuah tim. Namun, kekuatannya di bencana energi spiritual tidak memberinya terlalu banyak keuntungan dari boneka itu. Boneka itu memiliki banyak pengalaman bertarung dan juga mengetahui seni spiritual tingkat dewa yang kuat. Serangan kuat boneka itu telah benar-benar menekan ahli bencana energi spiritual itu. Orang itu telah mengalami pertarungan yang menyedihkan. Pertarungan itu berlangsung selama setengah jam, sebelum dia menghabiskan semua energi spiritualnya. Meski begitu, dia masih belum bisa tampil sebagai pemenang. Untungnya, ketika energi spiritualnya benar-benar habis dan dia tidak bisa lagi bergerak, boneka itu juga mengalami kerusakan serius dengan retakan di dadanya. Saat berjalan, ia bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah akan pecah. Gambaran, karena Anda tidak dapat menang, Anda tidak berhak atas hadiah Anda. Namun, Anda telah menghindari pemenjaraan Anda. Petik 2. Di atas langit, sesepuh itu dengan samar berkata saat dia melihat pemandangan itu. Mendengar keputusan itu, orang itu merasa lega. Dia menyeret tubuhnya yang penuh dengan luka dan energi spiritual yang terkuras saat dia melayang di udara sebelum dia dibantu oleh rekan satu timnya. Ketika pertempuran berakhir, hampir semua pertempuran di Gunung Harta Karun Spiritual juga telah berakhir. Lebih dari setengah dari mereka yang telah mengganggu diseret ke gunung dan dipenjarakan. Di luar Gunung Harta Karun Spiritual, ada keheningan. Semua tim yang matanya dipenuhi dengan keserakahan sebelumnya basah kuyup dengan keringat dingin saat mereka menepuk dada mereka. Untung mereka selangkah lebih lambat. Kalau tidak, siapa yang tahu apakah mereka akhirnya akan dipenjara juga. Mu Chen juga terdiam. Boneka di tingkat ketujuh dapat menyebabkan ahli bencana energi spiritual berada dalam keadaan seperti itu. Jika dia menginginkan Lingzi 9 matahari surgawi, dia harus menantang tingkat ke-9. Melihat adegan ini, haruskah dia mencobanya atau haruskah dia melarikan diri? Jika dia berhasil tantangan itu, dia akan bisa mendapatkan Lingzi 9 matahari surgawi. Namun, jika dia gagal, dia akan dipenjara. Apa yang harus dia lakukan? Bab 514 Roh. Di luar Gunung Harta Karun Spiritual, meskipun masih dipenuhi orang, suasananya sangat sunyi. Cukup banyak tim yang wajah mereka memucat saat ketakutan melintas di mata mereka. Keserakahan yang memenuhi mata mereka sebelumnya telah digantikan dengan rasa takut. Meskipun harta itu sangat menggoda, hidup mereka lebih penting. Meskipun mereka tidak akan kehilangan nyawa jika gagal dalam tantangan, mereka akan dipenjara selama setengah tahun. Hukuman semacam itu bahkan lebih keras daripada kematian. Secara alami, mereka bukan satu-satunya. Bahkan orang-orang seperti Wang Zhong dan Wu Yingying memiliki ekspresi muram. Dengan kekuatan mereka, lapisan di bawah tingkat ketujuh tidak terlalu sulit bagi mereka. Namun, motif mereka tidak berhenti di level itu. Jika ada harta karun yang akan menarik perhatian mereka, itu adalah harta karun dari tingkat ketujuh ke atas. Tetapi, untuk mendapatkan itu, mereka harus menghadapi boneka yang kuat dan boneka dari level itu sudah cukup untuk menimbulkan ancaman bagi mereka. Seluruh Gunung Harta Karun Spiritual sangat sunyi, tanpa suara apapun. Luo Li melirik Mu Chen. Dia tahu bahwa Mu Chen sangat membutuhkan 9 Suns Divine Lingzi di tingkat ke-9, pertempuran akan sangat berbahaya. Namun, dengan karakter Mu Chen, tidak mungkin membuatnya menyerah. Mata gadis muda itu berkedip saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang Dewa Luo. Apakah ada lagi murid yang ingin menerima tantangan? Dalam keheningan itu, suara sesepuh sosok cahaya dengan acuh tak acuh bergema dari langit. Tidak ada sedikit pun emosi dalam suaranya. Setiap tim saling bertukar pandang karena mereka tidak berani bergerak. Meskipun tim-tim dengan kekuatan yang layak itu bisa menantang mereka yang levelnya lebih rendah, kegagalannya masih terlalu parah, yang membuat mereka sangat ketakutan. Mu Chen mengepalkan tangannya saat cahaya berkedip di matanya. Meskipun dia masih berjuang di dalam hatinya, 9 Suns Divine Lingzi terlalu penting baginya. Jika dia menyerah, siapa yang tahu kapan waktu berikutnya baginya untuk menemukannya lagi.
Biarkan aku menantang boneka tingkat 9. Luo Li tiba-tiba berbicara saat dia tersenyum ke arah Mu Chen dengan tangannya mencengkeram pedang Dewa Luo dengan erat. Meskipun boneka itu pasti kuat, percayalah padaku. Aku bisa mengalahkannya dan pasti akan mengeluarkan Nine Suns Divine Lingzi itu. Mu Chen tercengang dari kata-kata Luo Li. Bahkan Wen Qingxuan, Su Huang dan yang lainnya tercengang. Luo Li berencana mengambil risiko. Luo Li dengan lembut tersenyum sambil menatap Mu Chen. Oke. Tidak, bukan Mu Chen yang menjawab, tapi Wen Qingxuan sambil mengerutkan alisnya. Lupakan saja, serahkan padaku. Meskipun akan sedikit sulit, saya adalah orang yang berisiko. Kata-katanya mengandung kebanggaan. Memang, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebagai kapten tim yang pernah menduduki peringkat pertama, mungkin semua tim di turnamen Akademi Spiritual Besar tahu bahwa Wen Qingxuan memiliki kekuatan yang sangat kuat, meskipun dia belum benar-benar mengungkapkannya. Namun, tidak ada yang akan meremehkannya. Biarkan aku melakukannya, aku bisa mengatasinya. Dihadapkan dengan kebanggaan Wen Qingxuan, Luo Li menggelengkan kepalanya. Kamu, Wen Qingxuan sedikit marah. Saat kedua gadis itu berdebat, Mu Chen, yang tidak berbicara sama sekali, menghirup udara dalam-dalam. Tak lama setelah itu, dia menutup matanya dan sesaat kemudian, dia secara bertahap membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, perjuangan dan keraguan di matanya menghilang. Apa yang menggantikan mereka adalah tatapan tegas yang jatuh ke puncak gunung harta karun spiritual. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Meskipun dia tidak dapat menentukan seberapa kuat boneka itu di tingkat ke-9, dia tahu bahwa jika dia jatuh kembali ke sini, itu tidak akan bermanfaat untuk kultivasinya. Di jalan menuju seorang ahli, jika seseorang tidak memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk berjuang maju, dia pasti tidak akan berhasil. Saat ini dia perlu terus diperkuat karena dia masih membutuhkan kekuatan yang sebanding dengan penguasa surgawi untuk menyelamatkan ibunya dari tanah misterius yang bahkan ditakuti oleh ibunya. Dia sudah menyatakan bahwa dia ingin menjadi ahli yang tak tertandingi yang bisa melindungi gadis yang dicintainya, menghalangi semua badai untuknya. Jalannya untuk menjadi ahli yang tak tertandingi baru saja dimulai, jadi tidak ada jalan mundur untuknya. Dia sebelumnya memiliki terlalu banyak keraguan, karena dia tidak ingin dikurung di tempat ini selama setengah tahun. Ketika dia mendengar bahwa Luo Li benar-benar ingin mengambil risiko baginya untuk mendapatkan Lingzi 9 matahari surgawi, keraguan di hatinya dengan kejam dihilangkan dari hatinya. Dia tahu bahwa Luo Li telah melihat pergumulan di dalam hatinya. Sejak kapan dia menjadi begitu takut? Sejak kapan dia kehilangan ketajaman mutlak yang dia miliki untuk menjadi kuat? Jalan sebenarnya untuk menjadi seorang ahli adalah tidak terlalu berhati-hati seperti ini dan ragu-ragu. Jika dia kehilangan semangat itu, mustahil baginya untuk menembus lapisan penghalang yang menahannya untuk menjadi seorang ahli. Cahaya melonjak dalam pupil hitam Mu Chen. Dia masih berdiri diam di langit. Namun, sosoknya yang ramping menjadi setinggi dan menjulang seperti gunung pada saat ini. Pada saat itu, aura tajam dipancarkan dari tubuh pemuda itu seolah-olah itu adalah tombak surgawi yang akan menembus langit dan alam semesta. Wen Qingxuan dan Luo Li menghentikan pertengkaran mereka karena mereka sedikit heran, menatap Mu Chen. Meskipun dia tetap diam, mereka bisa merasakan aura tajam dari pemuda itu. Dalam ketajaman itu, ada juga kepercayaan diri dan keberanian. Bagaikan elang yang membumbung tinggi, bahkan jika hambatan angin datang dari segala arah, ia tetap memilih untuk membubung dan terbang tinggi. Luo Li tercengang menatap wajah Mu Chen. Tapi wajah pemuda itu dipenuhi dengan ketajaman. Ini membuatnya tiba-tiba tertawa pelan karena dia bisa merasakan perubahan dalam hati Mu Chen. Sejujurnya, setelah turnamen Akademi Spiritual Besar dimulai, dia merasakan bahwa Mu Chen lebih berhati-hati dengan berbagai hal. Meskipun bagus untuk menjadi seperti ini, dia jelas lebih menyukai pemuda sombong sebelumnya. Dia sebelumnya bisa merasakan keraguan dalam dirinya. Namun, dia tidak ingin melihat Mu Chen jatuh ke dalam situasi seperti itu, jadi dia rela menonjol untuk mendapatkan barang yang diinginkan Mu Chen. Namun, sangat disayangkan dia sepertinya merasakan sesuatu. Jadi dia bahkan tidak akan memberi saya kesempatan sedikit pun untuk tampil sendiri. Bibir gadis muda itu terangkat saat pupil matanya yang jernih dan seperti kristal dipenuhi dengan ekspresi tersenyum. Wen Qingxuan di sampingnya juga menatap Mu Chen dengan heran. Dia terkejut dengan perubahan Mu Chen. Ketika Luo Li membuat saran sebelumnya,
dia sebenarnya kesal dengan Mu Chen di dalam hatinya. Karakternya tidak sama dengan Luo Li dan dari cara dia melihatnya, jika Mu Chen peduli dengan Luo Li, dia tidak akan membiarkannya mengucapkan kata-kata seperti itu. Karena dia mencintainya, dia harus berdiri di hadapannya, apapun yang terjadi, dan memblokir apapun yang mungkin dapat membahayakan dirinya. Ketika Wen Qingxuan melihat Mu Chen untuk pertama kalinya, melihat pria yang mengguncang hati Luo Li, tidak hanya dia kecewa, dia juga tidak puas dengannya. Dia tidak suka seseorang yang begitu berhati-hati, dia mengagumi seseorang yang akan menghadap ke depan, tidak peduli berapa banyak kesulitan yang ada, menjadi sombong dan tidak terlalu peduli dengan sebab dan akibat. Meskipun langit dan bumi itu luas dan luas, dia bisa mengendalikan awan dan hujan dengan membalikan tangannya. Itu adalah karakter yang dia kagumi. Wen Qingxuan memandang Mu Chen. Pemuda saat ini tampak seperti tombak yang bisa menembus langit dan tidak ada yang bisa menghalanginya untuk melakukannya. Dia perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan karakter yang disukainya. Baru sekarang, dia mengerti mengapa Luo Li akan jatuh cinta padanya. Mungkin ini adalah Mu Chen dari jalan spiritual. Mu Chen mengulurkan tangannya dan menarik ke tangan seperti batu giok Luo Li dan tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya memiliki senyum yang tergantung di wajahnya. Luo Li, bagaimanapun, dengan lembut tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mu Chen menoleh saat dia melihat Wen Qingxuan. Ketika yang terakhir menatapnya, tatapan penuh perhatian aslinya langsung bergeser saat dia meremehkan bibirnya. Kau ingin merebut sesuatu milikku. Saya tidak setuju untuk itu. Mu Chen tersenyum. Cek, siapa yang mau? Wen Qingxuan berkata dengan jijik. Tak lama setelah itu, dia mengerti arti di balik kata-katanya saat dia dengan tegas menatapnya. Hari ini, saya akan mendapatkan 9 Suns Divine Lingzi itu. Mu Chen melihat ke arah puncak gunung harta karun spiritual yang memancarkan cahaya tak berujung. Dia mengulurkan tangannya dan membuat genggaman ringan saat kebanggaan muncul di matanya. Apakah ada orang yang masih ingin mengambil tantangan? Di langit, sesepuh sosok cahaya itu mengulangi dengan acuh tak acuh. Haha. Senior, biarkan junior ini menantangnya. Mu Chen tertawa saat dia maju selangkah. Tawanya seperti kilat saat berdering di seluruh langit dan bumi ini. Suara Mu Chen langsung menyebabkan tim lain tercengang. Tak lama setelah itu, tatapan heran melesat. Mu Chen tidak memperhatikan tatapan itu. Sosoknya bergerak saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu menuju puncak gunung harta karun spiritual. Surga, dia memilih tingkat ke-9. Tangisan kejutan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Mata Wang Zong langsung terkonsentrasi. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat Mu Chen. Orang itu benar-benar berani bergerak. Jika dia gagal, apakah dia bisa menanggung konsekuensinya? Wu Yingying juga menatap sosok Mu Chen. Sosok ramping pemuda yang memancarkan ketajaman serta suaranya yang jernih dan tak kenal takut membuatnya sedikit linglung. Tak lama setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya, itu mencoba untuk mendapatkan pusat perhatian. Jika dia dipenjara, bagaimana saya akan mencarinya untuk melunasi hutang saya? Berdesir, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok Mu Chen yang telah berubah menjadi seberkas cahaya telah dibebankan ke tingkat ke-9 tanpa rasa takut. Setelah itu, dia diselimuti cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di langit gunung harta karun spiritual, sesepuh bertubuh ringan itu masih acuh tak acuh saat dia berdiri di langit. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika sosok Mu Chen dibebankan ke tingkat ke-9, ada sedikit riak di mata sesepuh itu. Bab 515 3 Tingkat Bencana Roh. Garis cahaya melintasi cakrawala dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu terbang ke lapisan layar cahaya itu. Setelah itu, sosok Mu Chen mendarat ke tingkat ke-9 platform batu. Ketika kakinya menyentuh tanah, Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia menatap ke arah akhir. Ada lapisan teratai batu giok dengan cahaya tak berujung yang dipancarkan darinya. Itu seperti matahari yang cemerlang saat tatapan Mu Chen menembus cahaya yang menyilaukan dan kehitam di dalamnya. Itu adalah objek sempurna yang brilian yang membuat orang lain tidak dapat membuka mata mereka. Itu memiliki batang batu seperti batu giok yang berkilau dan tembus cahaya. Saat cabang dan daun halus bergoyang, 9 bola cahaya sedikit bergetar seolah-olah itu adalah 9 matahari yang terbit. Bahkan cahaya di langit lebih rendah dibandingkan dengannya.
Riak energi spiritual murni yang bisa membuat jantung orang lain berdebar-debar dilepaskan dari 9 matahari yang terik dan terus-menerus mengalir keluar seperti ombak. Di sekitar lapisan teratai batu giok, bahkan ruang dipelintir dari energi spiritual murni. Itu adalah Lingzi surgawi 9 matahari. Mu Chen sangat ingin mendapatkan harta itu bahkan dalam mimpinya. Mu Chen memandang Lingzi 9 matahari surgawi sambil menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia dengan paksa mengalihkan pandangannya saat dia menekan gelombang di hatinya. Dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan Lingzi 9 matahari surgawi itu, dia harus menjalani pertempuran yang mengguncangkan bumi. Omong-omong, tepat ketika Mu Chen menekan gelombang pasang di dalam hatinya, cahaya yang tingginya ratusan kaki keluar dari ujung platform batu yang luas. Cahaya itu tampak seolah menembus gunung harta karun spiritual yang bisa dilihat dalam jarak 100 mil. Garis pandang Mu Chen terpaku pada cahaya itu saat tekanan samar perlahan terpancar darinya. Tekanan itu tidak kuat, tetapi tekanan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, yang menyebabkan hati orang lain menyebar dan, pada akhirnya, mempengaruhi jiwa seseorang. Menyebabkan niat bertarung menghilang. Energi spiritual mayastik melonjak keluar dari tubuh Mu Chen. Petir hitam berkedip saat menutupi tubuh Mu Chen. Samar-samar, ada suara guntur yang menggelegar. Jelas, Mu Chen telah menggunakan fisik dewa petirnya. Menghadapi lawan level ini, dia tidak berani sedikit pun kendur. Di luar gunung harta karun spiritual, ada tatapan yang mengarah ke arahnya saat mereka mengangkat kepala dengan harapan. Mereka semua ingin tahu seberapa kuat boneka tingkat ke-9 itu. Saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan penuh perhatian menyaksikan, cahaya yang menyilaukan mulai menghilang. Saat cahaya menghilang, ada sosok kabur yang juga samar-samar muncul. Ledakan, sosok hitam berjalan keluar dari cahaya yang menghilang. Itu adalah boneka yang gelap gulita, serta berkedip-kedip dengan kilau logam. Namun, dibandingkan dengan semua wayang sebelumnya, wayang ini jelas jauh lebih sempurna. Sosoknya ramping seperti sosok manusia dan ketajaman terpancar darinya. Di tubuhnya, rune ungu gelap berkedip dengan cahaya redup saat mata boneka itu juga bersinar dalam kilau ungu samar, memancarkan bau bahaya. Ada tombak hitam pekat yang dipegang di tangannya. Ujung tombak yang agak sederhana memiliki bilah. Jelas, itu adalah senjata yang digunakan untuk membunuh. Boneka itu berukuran lebih kecil dibandingkan dengan yang sebelumnya. Namun, siapapun bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam tubuh rampingnya. Ini adalah boneka dari tingkat ke-9. Seseorang bergumam dengan wajah pucat. Menilai dari tekanan dari boneka itu, mungkinkah boneka itu memiliki kekuatan untuk menyaingi para ahli bencana roh? Ini memang kuat. Namun, saya bertanya-tanya, apa peringkat yang tepat dari kekuatan bencana roh yang dimilikinya? Petik 2. Di luar gunung harta karun spiritual, ada orang-orang yang berdiskusi dengan suara yang tidak bisa menutupi keheranan mereka. Mu Chen dengan cermat menatap boneka di depannya. Seperti yang terlihat jelas di hadapannya, Mu Chen bisa merasakan ancaman semakin berat. Sebagai penyebabnya, otot-otot di tubuhnya menegang saat tombak pemakan naga iblis muncul di tangannya. Boneka ini benar-benar memiliki kekuatan yang sempurna dari bencana roh. Spirit Disaster adalah gerbang terakhir menuju Sovereign Realm. Itu juga yang paling sulit di antara 3 bencana berdaulat. Baik itu bencana tubuh manusia atau bencana energi spiritual, ada sesuatu yang bisa diandalkan. Namun, roh mengacu pada roh seorang kultivasi. Kondensasi esensi, aura dan roh adalah faktor yang paling penting. Begitu ada yang salah dengan roh, itu akan berakibat fatal. Berbicara secara akurat, ada 3 kelas dalam pemurnian roh. Kelas pertama adalah pemurnian tubuh manusia melalui darah api, kedua adalah pemurnian energi spiritual melalui spiritual api dan terakhir, pemurnian roh melalui jiwa api. Itu pada dasarnya memperluas bencana tubuh manusia dan bencana energi spiritual, dan mengalaminya dengan roh sekali lagi. Mengalami 3 tingkat pemurnian lagi, roh akan tumbuh lebih kuat. Setelah sepenuhnya mengalami 3 pemurnian, roh akan mulai berubah, meletakkan fondasi terbaik untuk alam berdaulat. Dilihat dari kekuatan boneka ini, itu mungkin memiliki kekuatan bencana roh kelas 1. Bencana roh kelas 1, tatapan Luoli, Wen Qingxuan dan yang lainnya berubah menjadi serius. Meskipun mereka telah menebak sebelumnya, ketika kebenaran jatuh, mereka tidak bisa menahan perasaan terguncang di dalam hati mereka. Melalui sisa-sisa yang tersisa di benua,
semua tim di turnamen Akademi Spiritual Besar memiliki pertumbuhan kekuatan yang mengejutkan. Tetapi bahkan sampai sekarang, sebagian besar peserta puncak di turnamen ini belum melangkah ke Spirit Disaster. Ambil Wang Zong dan Wu Yingying misalnya. Meskipun mereka berdiri di puncak bencana energi spiritual dan memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan bencana roh, mereka menunggu kesempatan agar mereka berhasil masuk ke bencana roh. Tapi itu di masa depan, bukan saat ini. Di turnamen ini, mereka yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melawan boneka ini tidak akan melebihi 3. Istana kayu surgawi ini benar-benar meninggalkan sesuatu. Wen Qingxuan berkata dengan lembut. Luo Li mengangguk. Bagaimana jika dia kalah? Wen Qingxuan memandang Luo Li. Kekuatan Mu Chen hanya pada bencana tubuh manusia. Bahkan jika dia memiliki banyak cara, mencoba untuk mengalahkan boneka bencana roh kelas 1 jelas bukan hal yang mudah. Namun, begitu dia gagal, dia akan dipenjara selama setengah tahun. Aku percaya padanya. Luo Li tersenyum ringan saat dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika dia kalah, aku akan memimpin tim dan masuk final. Setelah saya membunuh Ji Xuan, saya akan kembali ke sini untuk menunggunya. Menunggu setengah tahun untuknya. Alis Wen Qingxuan berkedut. Luo Li mengangguk sambil tersenyum tak berdaya. Setengah tahun, setidaknya aku masih punya waktu sebanyak itu. Meskipun itu mungkin periode waktu terakhir untuk kebebasan terakhirku. Kalimat terakhirnya sangat lembut sehingga bahkan Wen Qingxuan pun tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Apa bagusnya orang itu sehingga kamu memperlakukannya dengan sangat baik? Wen Qingxuan sedikit tidak berdaya. Dengan betapa luar biasanya Luo Li, di masa depan, bahkan di dunia 1000 besar, dia pasti akan bersinar. Namun, dia bersedia berada di sisi Mu Chen, menyembunyikan kecemerlangannya. Luo Li dengan ringan tersenyum saat matanya yang menawan melirik ke arah sosok ramping itu. Wen Qingxuan hanya melihat dirinya saat ini, tetapi bukan dirinya sebelum dia memasuki jalan spiritual. Atau bisa dikatakan, dia sebelum dia bertemu Mu Chen. Dunianya gelap dan ketika dia masih muda, ayahnya meninggal dalam pertempuran. Salah satu yang awalnya adalah tanah padatnya telah jatuh. Ibunya terlalu patah hati sehingga kesehatannya berangsur-angsur turun. Royalti lain dari klan Dewa Luo tidak memiliki prestasi, mereka seperti serangga yang memakan kayu. Beban berat klan hanya bisa jatuh ke pundaknya. Kakeknya untuk sementara membawanya, tetapi dia sangat sadar bahwa dia harus memikulnya suatu hari nanti. Namun, dia tidak percaya diri. Saat itu, dia bahkan berpikir bahwa ketika hari itu tiba, mungkin hari dia pingsan. Setelah itu, dia bertemu dengannya di jalan spiritual dan belajar kepercayaan diri. Di saat-saat tergelapnya, dia seperti matahari yang menyinarinya dan perlahan meluas, akhirnya menerangi dunianya. Sejak dia kembali dari jalan spiritual, perubahannya membuat kakeknya terkejut. Mungkin inilah alasan dia berkompromi dan memberinya 2 tahun kebebasan. Semua perubahan dibawa kepadanya olehnya. Karena itu, dia tidak punya alasan untuk tidak terlalu mencintainya. Mu Chen sangat luar biasa. Saya percaya bahwa jika Anda menghabiskan cukup waktu bersamanya, Anda juga akan jatuh cinta padanya. Luo Li tersenyum sambil menatap Wen Qingxuan. Wen Qingxuan melirik sosok di kejauhan saat dia berkata tanpa ekspresi di wajahnya, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Saya telah melihat terlalu banyak orang berbakat. Selain itu, selain dari 5 akademi spiritual besar, dunia 1000 besar sangat luas. Luo Li tidak membalas sambil tersenyum, sepertinya latar belakangmu juga tidak sesederhana itu. Wen Qingxuan dengan malas merentangkan tangannya yang halus saat baju besinya yang pas membentuk lekuk tubuhnya yang sombong. Dia tidak berkomentar lebih jauh tentang topik itu saat dia tiba-tiba melirik ke arah puncak gunung harta karun spiritual. Ada fluktuasi energi spiritual yang menakutkan yang melonjak melalui langit dari arah itu. Apakah mereka akhirnya bertarung? Wen Qingxuan dengan cermat menatap sosok ramping itu saat bibirnya yang kemerahan terangkat menjadi senyum bangga. Mu Chen, biarkan aku melihat bagaimana kamu begitu berharga untuk evaluasi Luo Li. Bab 516 melawan boneka. Energi spiritual tanpa batas seperti angin kencang saat menyapu platform batu. Samar-samar, ada suara guntur yang menggelegar. Mu Chen memegang tombak iblis naga pemakan saat kedua matanya tertuju pada boneka yang berdiri di depannya. Tubuhnya berkedip-kedip dengan kilat. Di bawah ototnya ada energi yang kuat. Saat dia bergerak, dia akan dapat secara instan melepaskan kekuatan penghancur yang menakjubkan.
Dihadapkan dengan silau waspada Mu Chen, mata boneka logam hitam berkedip dengan cahaya ungu. Ada tekanan yang perlahan terpancar dari mata itu. Di peron, boneka dan orang itu tidak melakukan gerakan apapun saat mereka saling menatap. Namun, situasi itu hanya berlangsung sesaat. Boneka itu tidak memiliki kebijaksanaan. Karena itu, ia tidak tahu arti ketakutan. Itu berdiri di depan Mu Chen. Apakah lawan yang dihadapinya adalah bencana tubuh manusia atau di alam berdaulat, ia tidak akan ragu untuk melepaskan semua kekuatannya. Oleh karena itu, Wayang berinisiatif memecah kesunyian. Ledakan, tanah sedikit bergetar saat boneka itu melangkah keluar. Tanda ungu di tubuhnya langsung meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Riak energi spiritual yang menakutkan seperti gelombang pasang saat meledak. Berdesir, sosok pengisian boneka menghilang dalam sekejap. Ekspresi wajah Mu Chen berubah saat dia tahu bahwa boneka itu tidak menghilang. Kecepatan boneka itu terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang. Boneka itu memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Mengaum, meskipun Mu Chen dikejutkan oleh kecepatan boneka itu, bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang memiliki banyak pengalaman bertarung. Seekor naga bayangan muncul di bawah kakinya dan saat naga itu mengaum, bayangan muncul di lokasinya dan dia mundur. Berdesir, angin berdengung di telinganya. Saat Mu Chen mundur, dia memfokuskan ekspresinya. Tombak iblis naga pemakan di tangannya membawa niat membunuh yang sangat kuat karena menjadi seperti ular piton iblis yang menghancurkan kehancuran. Itu melintas seperti kilat saat melesat di belakangnya. Bang, bang, ruang itu terkoyak di bawah tombaknya saat meninggalkan bekas samar di ruang kosong. Ding, tombak iblis naga pemakan menembus menuju ruang kosong. Suara metalik terdengar saat tombak panjang hitam melesat ke depan untuk menemuinya. Ujung tombaknya sangat tepat saat berbenturan dengan ujung tombak iblis naga pemakan. Cahaya hitam melonjak dan menghentikan tombak Mu Chen dari bergerak lebih jauh ke depan. Ledakan, petir hitam melonjak dari tubuh Mu Chen. Tubuhnya seolah-olah menjadi lebih tinggi. 5 tanda petir di tubuhnya langsung muncul dengan kekuatan menjalar ke seluruh ototnya seperti gelombang. Berdesir, berdesir. Ekspresi Mu Chen tajam saat lengannya gemetar. Raungan meledak dari tombak iblis naga pemakan. Gambar tombak yang memenuhi seluruh langit menghujani seperti kilat yang menakutkan tanpa sedikit pun pengekangan kekuatan. Jelas Mu Chen tidak menahan diri karena dia telah menggunakan penta rune lightning fisik. Selanjutnya, meminjam kekuatan tombak iblis naga pemakan, bahkan ahli bencana energi spiritual tidak akan berani menerima serangan seperti badai Mu Chen dan hanya bisa bersembunyi. Namun, lawan Mu Chen bukanlah bencana energi spiritual. Itu adalah boneka pertempuran dengan kekuatan bencana roh tanpa rasa takut atau emosi. Ding, ding. Oleh karena itu, bahkan ketika boneka menghadapi serangan Mu Chen, tidak ada jejak menyerah. Tombak di tangan boneka itu seperti naga saat gambar tombak menyebar. Setiap gambar tombak itu seperti ular piton ringan saat bentrok dengan serangan yang masuk. Ini hanyalah metode kekuatan pertemuan kekuatan. Badai serangan dari kedua belah pihak bentrok. Setelah itu, hening lagi saat dua serangan dibatalkan. Di luar gunung harta karun spiritual, wajah Wen Qingxuan, Luoli dan yang lainnya tampak muram saat mereka saling bertukar pandang. Meskipun kedua belah pihak tampak sama, Mu Chen adalah orang yang menyerang lebih dulu. Namun, setiap serangannya diblokir oleh boneka itu tanpa bisa melangkah maju. Jelas, pertempuran Mu Chen pasti akan sangat intens. Ding, ding, melihat gambar tombak membatalkan satu sama lain, tatapan Mu Chen berubah lebih tajam. Tangan yang memegang tombak iblis Devouring Dragon bergetar. Ada dampak dari setiap bentrokan. Jika tombak iblis naga pemakan bukanlah artefak spiritual peringkat tak tertandingi dan bukan karena tubuh fisiknya mencapai ketinggian penta rune lightning fisik, dia pasti sudah terluka dari pertukaran sebelumnya. Kekuatan bencana roh kelas 1 tidak setingkat dengan bencana energi spiritual. Ding, jumlah gambar tombak yang menghancurkan bumi menghilang saat kedua ujung tombak secara akurat bentrok. Bang, angin kencang pecah dan orang bisa samar-samar melihat jejak ledakan udara. Cahaya ungu di mata boneka itu tiba-tiba berkedip saat boneka itu tiba-tiba melepaskan tombaknya. Dengan kilatan cahaya hitam, sosoknya muncul di hadapan Mu Chen seperti hantu. Setelah itu, boneka itu mengirimkan telapak tangan ke dada Mu Chen, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Boneka itu akhirnya mulai mengambil inisiatif saat melepaskan serangan yang kuat.
Kontrol pertarungan yang dimiliki boneka itu benar-benar mengejutkan. Detik berikutnya, serangan Mu Chen benar-benar dibatalkan. Wajah Mu Chen sedikit berubah. Gambar naga muncul di bawah kakinya lagi saat dia melepaskan tombak iblis naga pemakan dan terbang dalam cahaya hitam. Boneka itu dikejar saat telapak tangannya menempel pada Mu Chen saat mendekat. Tidak mungkin Mu Chen bisa menghindari telapak tangan yang ringan itu. Dihadapkan dengan pengejaran abadi, keganasan melonjak di mata Mu Chen. Karena dia tidak bisa menghindarinya, maka hadapilah. Ledakan, energi spiritual tanpa batas menyapu dari punggung Mu Chen. Langit berbintang muncul saat 4 binatang besar dengan cepat muncul saat Mu Chen membuang telapak tangannya. Kitab suci konstelasi 4 dewa. Saat Mu Chen menggonggong, 4 gambar binatang meraung saat mereka berubah menjadi cahaya dan melesat ke arah boneka itu. Cahaya ungu berkedip di mata boneka itu saat telapak tangan yang telah berubah menjadi cahaya hitam, berdesir saat energi spiritual yang merajalela bentrok dengan segel cahaya. Ledakan, bentrokan hebat bergema saat gelombang badai energi spiritual menyapu dari titik tabrakan, mendatangkan malapetaka. Segel cahaya yang tampak besar dan tajam hanya bertahan sesaat, sebelum dihancurkan. Telapak tangan hitam memecahkan cahaya saat berbenturan dengan dada Mu Chen. Ledakan, sosok Mu Chen terbang kembali saat suara berat terdengar dari telapak tangan. Di luar gunung harta karun spiritual, keributan pecah. Mu Chen berat mendarat di tanah sebagai sosoknya dengan cepat mundur kembali. Kedua telapak tangannya menggenggam tanah dengan kuat, menyebabkan platform batu retak. Setelah menggambar retakan 100 kaki di tanah, Mu Chen menstabilkan tubuhnya. Ketika dia mengangkat kepalanya setelah menstabilkan tubuhnya, ada jejak darah yang bocor dari sudut mulutnya. Namun, cahaya dingin melintas melalui pupil hitamnya. Berdesir, tombak iblis naga pemakan muncul di belakang boneka saat niat membunuh melonjak. Ujung tombak yang tajam menusuk ke arah belakang boneka dengan sudut yang rumit. Namun, tepat ketika tombak iblis naga pemakan hendak menusuk boneka itu tiba-tiba berbalik. Itu menyapu kakinya seperti palu, yang menyebabkan udara pecah sebelum mengenai ujung tombak seperti kilat. Bang! Udara bergetar dan tombak iblis naga pemakan dikirim terbang menjauh dengan tendangan dari boneka itu. Namun, kaki wayang itu ditembus oleh tombak. Jelas, meskipun tubuh boneka itu sekeras logam, itu tidak bisa mengabaikan ketajaman artefak spiritual peringkat peerless. Tombak iblis naga pemakan berubah menjadi seberkas cahaya saat terbang melintasi langit sebelum berhenti di belakang Mu Chen, mengambang. Aura deras dilepaskan darinya seperti ular piton ganas, melepaskan aumannya yang marah ke arah boneka itu. Di luar gunung harta karun spiritual, semua orang menahan napas saat mereka menyaksikan pertarungan sengit dari keduanya. Kesalahan sekecil apapun bisa berakhir dengan cedera berat. Seperti yang ditunjukkan, boneka itu jelas memiliki keuntungan, karena telah mengalahkan semua serangan Mu Chen. Pada saat yang sama, kekuatan bencana roh kelas 1 terungkap. Mu Chen pasti terluka sedikit karena pertarungan. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Dibandingkan dengan bencana energi spiritual, bencana roh terlalu kuat. Lebih jauh lagi, dengan tubuh metalik dari boneka itu, ia jauh melampaui fisik manusia. Wen Qingxuan berkata dengan lembut. Penampilan Mu Chen sebelumnya juga sangat sempurna. Menghadapi boneka yang begitu kuat, dia masih bisa maju dan mundur. Namun, dia tidak bisa melakukan serangan balik. Meskipun pada akhirnya semua terhalang oleh boneka itu, dia sudah bisa mencapai prestasi seperti itu dengan budidaya bencana tubuh manusia. Ini benar-benar tidak mudah. Luo Li juga mengangguk. Dia tidak mengakui bahwa Mu Chen dirugikan. Tak lama kemudian, dia tersenyum, namun, sebelum hasilnya disimpulkan, siapa yang tahu siapa yang diuntungkan. Semoga saja begitu. Wen Qingxuan menjawab dengan samar saat dia melihat sosok ramping Mu Chen perlahan berdiri. Memang, bencana roh kelas 1 sangat sulit untuk ditangani. Mu Chen berdiri saat dia berkata, menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Ledakan, mata boneka itu masih berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Masih belum ada ekspresi di matanya saat menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh. Boneka itu melangkah maju lagi, menyebabkan tanah bergetar ketika akan mulai menyerang lagi. Bang! Tanah retak saat boneka itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam, bersama dengan aura kematian. Gemuruh. Di langit, tidak tahu kapan, energi spiritual yang merajalela tersapu saat langit berubah sedikit lebih gelap.
Semua orang bisa melihat dua teratai cahaya hitam membentuk arai spiritual yang besar. Tak lama setelah itu, cahaya menyelimuti, menutupi seluruh wilayah. Arai spiritual, mata Wen Qingxuan menyipit saat dia melanjutkan, namun, saya khawatir arai spiritual tingkat ini tidak dapat menghalangi boneka bencana roh kelas 1. Dua teratai hitam dengan cepat berputar saat cahaya hitam melesat dari jantung teratai dan berkumpul bersama. Itu seperti meriam yang ditembakkan ke arah boneka. Namun, menghadapi serangan energi spiritual, tubuh boneka itu berhenti saat mengeluarkan pukulan. Cahaya hitam itu seperti kuda yang tidak terlatih saat meledak dari pukulan yang menghancurkan cahaya hitam bersama dengan arai spiritual teratai iblis pembantaian. Ketika tinju boneka menghancurkan arai spiritual, matanya bersinar dengan cahaya ungu yang menyilaukan karena bisa merasakan riak berbahaya. Ketika menundukkan kepalanya, ia melihat bahwa Mu Chen sedang membentuk segel aneh sendirian. Saat segel terbentuk, cahaya cemerlang menyembur dari pohon-pohon kolosal yang tak terhitung jumlahnya di gunung harta karun spiritual. Lampu hijau ditembakkan saat mereka berkumpul menuju tangan Mu Chen. Semua orang dikejutkan oleh perubahan besar peristiwa, karena mereka bisa merasakan riak menakutkan yang terbentuk dengan cepat. Arai spiritual hanyalah kepura-puraan. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah permainan yang sebenarnya. Luo Li dengan lembut berkata sambil melihat sosok yang tertutup lampu hijau. Di langit, riak aneh muncul di mata kosong sesepuh bertubuh ringan itu saat dia melihat Mu Chen menyerap energi dari ribuan pohon. Bab 517 Roda Surgawi dari Hutan Surgawi. Energi spiritual hijau subur yang menutupi seluruh langit terbang keluar dari pohon-pohon kolosal yang memenuhi wilayah itu. Mereka bersiul melalui cakrawala sebelum berkumpul di tengah telapak tangan Mu Chen. Kilau hijau subur itu seperti pusaran besar. Meskipun tampak lembut, itu memancarkan riak yang bisa membuat orang lain gugup. Ini adalah seni surgawi. Menatap energi spiritual hijau subur Mu Chen, Wen Qingxuan dapat mengatakan bahwa energi itu tidak dibudidayakan oleh Mu Chen sendiri, karena mereka berasal dari pohon yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dilakukan Mu Chen hanyalah meminjam kekuatan mereka. Secara umum, hanya Divine Arts yang bisa meminjam energi aneh yang ada di dunia ini. Itu seharusnya seni surgawi yang lebih rendah. Luo Li menjawab dengan lembut. Apa yang disebut seni surgawi juga dikategorikan lebih lanjut. Ada kira-kira 3 kategori untuk itu. Seni ketuhanan yang lebih rendah, seni ketuhanan yang hebat, dan seni ketuhanan yang sempurna. Berbicara secara akurat, metode seperti itu hanya dapat digunakan oleh para ahli ranah penguasa sejati. Namun, begitu kekuatan seseorang mencapai 3 bencana berdaulat, mereka benar-benar dapat menggunakannya. Namun, itu hanya lebih lemah dan kekuatannya tidak bisa bersaing dengan para ahli ranah sovereign. Seni surgawi ini tampaknya berasal dari istana kayu surgawi. Wen Qingxuan memperhatikan dengan serius. Metode seperti itu yang memanfaatkan kekuatan di antara puluhan ribu tiga tampaknya merupakan metode dari istana kayu surgawi. Luo Li dengan ringan menganggukkan kepalanya. Tampaknya, tidak tahu kapan, Mu Chen telah memperoleh seni surgawi yang lebih rendah yang berasal dari istana kayu surgawi. Lebih jauh lagi, melihatnya, dia juga sebenarnya berhasil mengolahnya. Tapi, meskipun kekuatan Divine Art cukup bagus, itu membutuhkan waktu untuk mengeksekusinya. Namun, saya khawatir boneka itu tidak akan memberinya waktu untuk melakukannya, kata Wen Qingxuan. Dilihat dari pertarungan sebelumnya, boneka itu memiliki banyak pengalaman bertarung. Selain itu, ia tidak takut dan juga tidak memiliki emosi apapun, jadi ia akan bertarung sesuai dengan naluri bertarungnya. Terkadang, keberadaan seperti ini yang bertarung berdasarkan naluri lebih menakutkan. Kilau hijau subur seperti lautan saat beriak di sekitar Mu Chen. Pusaran hijau subur besar dengan cepat berputar di telapak tangannya. Di tepi pusaran, sepertinya ada jejak samar ruang yang diseret. Cahaya ungu melintas di mata boneka itu. Jelas, itu bisa merasakan bahaya yang tersembunyi di telapak tangan Mu Chen dari pusaran hijau subur. Itu tidak ragu-ragu lebih jauh dan dengan genggaman telapak tangannya, tombak hitam melesat dari belakang boneka dan mendarat di tangannya. Detik berikutnya, itu terbang seperti kilat tanpa ragu-ragu. Berdesir, tubuh tombak bergetar saat menembus ruang. Ujung tombak itu diselimuti cahaya hitam karena kelihatannya sangat tajam. Seperti yang diharapkan Wen Qingxuan, boneka itu tidak menunggu sampai Mu Chen sepenuhnya siap dengan gerakannya. Itu tidak ragu dan bertindak,
berniat untuk membunuh Mu Chen sebelum dia selesai. Kecepatan boneka itu sangat cepat dan, dalam sekejap, itu muncul di hadapan Mu Chen. Ujung tombak ditembakkan dan diarahkan ke jantung Mu Chen. Tombak cahaya hitam tumbuh di depan murid Mu Chen saat cahaya berkedip di antara mereka. Cahaya itu mengandung jejak kejam. Teseses. Tombak ringan itu melesat. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Mu Chen tidak menghindari serangan itu, juga tidak mengaktifkan pertahanan apapun. Dia mengulurkan telapak tangannya dan di telapak tangannya, ada kilat hitam berkelap-kelip dengan keras. Lengannya itu berubah cemerlang dan keperakan. Ci. Dalam sekejap tombak akan mencapai, tangan Mu Chen meraih ke ujung tombak yang tajam sebagai suara mencicit menusuk telinga terdengar. Setelah itu, darah terus mengalir dari telapak tangan Mu Chen. Bahkan jika fisik Dewa Petir Mu Chen telah mencapai Pentarune, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengabaikan serangan boneka itu. Di luar gunung harta karun spiritual, ada teriakan kejutan yang terus-menerus. Banyak orang memiliki wajah mereka sedikit berubah karena tidak ada yang membayangkan bahwa Mu Chen akan menggunakan tangannya untuk memblokir serangan boneka. Apakah dia tidak takut lengannya akan lumpuh? Sekarang, dia punya cukup waktu. Luo Li samar-samar berbicara. Namun, alis ramping Wen Qingxuan sedikit bergetar. Dia memang tegas dan tegas. Wen Qingxuan mengangguk saat dia berkomentar. Tangan Mu Chen yang berlumuran darah meraih ke ujung tombak saat rasa sakit datang dari telapak tangannya. Aura dingin dan tajam hampir menghancurkan seluruh lengannya. Untungnya, tepat ketika dia menggunakan fisik Dewa Petirnya hingga batasnya, lengannya telah menjadi bagian terkuat dari tubuhnya untuk saat itu. Jika tidak, seluruh lengannya akan hancur berkeping-keping pada saat itu juga. Ledakan, di telapak tangan kanannya, pusaran hijau besar berputar dengan cepat. Mu Chen melihat boneka di depannya saat dia tiba-tiba tersenyum, "Aku akan membiarkanmu mencoba barang bagus dari istana kayu surgawimu. Seni surgawi yang lebih rendah, roda surgawi dari kayu surgawi." Sebuah suara dingin terdengar dari hati Mu Chen. Astaga, pusaran hijau subur dengan cepat berputar dan di bawah rotasi berkecepatan tinggi, ia telah merobek ruang. Tepi pusaran mulai mengeras saat berubah menjadi roda cahaya kayu hijau besar yang tingginya hampir 100 kaki. Tepi roda ringan itu dipenuhi dengan mata gergaji yang menyeramkan. Karena kecepatannya yang cepat, seolah-olah sinar cahaya yang tenang berputar. Ketajaman yang tak terlukiskan dipancarkan darinya. Mata Mu Chen dingin, tangannya yang berlumuran darah masih memegang erat ujung tombaknya. Tak lama setelah itu, telapak tangannya tiba-tiba terkunci. Gergaji kayu hijau yang menyeramkan dan menggelitik rambut berubah menjadi lampu hijau saat merobek ruang dan muncul di atas boneka itu, menyapu ke bawah. Lampu hijau membawa ketajaman yang bisa menghancurkan apapun saat menyapu. Suasana yang tidak dapat dihalangi itu membuat semua orang di Gunung Harta Karun Spiritual menahan napas. Mereka semua tahu bahwa jika boneka itu terkena serangan yang menakutkan ini, bahkan jika boneka itu terbuat dari logam, boneka itu akan langsung terbelah menjadi dua. Berdesir, roda lampu hijau kayu bergerak ke bawah dengan kecepatan tinggi. Detik berikutnya, itu muncul di atas kepala boneka itu. Namun, tepat ketika hendak menyapu melewati kepala boneka itu, cahaya hitam yang menyilaukan keluar dari boneka itu. Ada sayap logam yang muncul di belakang boneka yang tiba-tiba melesat keluar. Sayap logam itu bergetar saat boneka itu menghilang secara aneh. Berdesir, roda lampu kayu hijau menyapu udara sebelum menyentuh tanah. Tidak ada retakan di tanah, hanya meninggalkan bekas yang panjang, tipis dan dalam di tanah. Tanda itu sangat halus, seolah-olah kedalamannya tidak bisa dilihat. Selain permukaannya yang halus, itu memancarkan kekuatan penetrasi yang menakutkan. Langkah pamungkas Mu Chen ini telah mendarat kosong. Di luar Gunung Harta Karun Spiritual, hati setiap tim melonjak. Pertempuran yang intens tanpa sadar telah menarik perhatian mereka. Tepat ketika mereka berpikir bahwa Mu Chen telah gagal dalam serangannya, mereka merasa seolah-olah berada di posisi Mu Chen di dalam hati mereka, itu sulit untuk ditanggung. Sayang sekali, seseorang menghela nafas. Kontrol langkah Mu Chen sebelumnya bisa digambarkan sebagai sempurna. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa boneka itu juga akan menyelamatkan sesuatu. Bagaimana boneka itu lebih menakutkan dibandingkan dengan seorang pejuang yang telah melalui 100 pertempuran. Jelas, setelah kehilangan kesempatan ini, kemenangan Mu Chen akan menjadi jauh lebih rendah. Wajah Su Huang dan yang lainnya menjadi pucat. Wen Qingxuan dengan lembut menghela nafas.
Hanya Luoli yang tetap diam. Di bawah tatapan kasihan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen berdiri di tempatnya yang sebenarnya. Wajahnya diolesi dengan pucat, tatapannya menyapu dan sosok boneka itu sudah menghilang. Namun, Mu Chen bisa merasakan jejak garis hitam bepergian. Kecepatannya terlalu cepat untuk diikuti matanya. Bahkan jika boneka itu memiliki kekuatan bencana roh kelas 1, itu bisa dianggap sebagai yang paling sulit untuk dihadapi. Otot-otot Mu Chen menegang dengan kencang, seolah-olah itu adalah busur yang ditarik sepenuhnya. Dia bisa merasakan niat membunuh dingin yang samar dari sekelilingnya. Dia tahu bahwa boneka itu akan melepaskan gerakan pembunuhannya selanjutnya. Kedua mata Mu Chen tertutup rapat. Dia bisa merasakan aliran angin dari luar. Setelah itu, energi spiritual seperti badai yang ada di sekitar tubuhnya mulai mundur, sedikit demi sedikit, karena dia benar-benar telah melepaskan pertahanannya. Melihat tindakannya, bahkan wajah Wen Qingxuan berubah. Dalam keadaan ini, cacat instan Mu Chen digenggam oleh boneka, serangan yang akan datang ke arahnya pasti akan sangat mencengangkan. Langkah itu mungkin akan mengakhiri Mu Chen. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencari kematian? Ketika Wang Zong dan kelompoknya melihat tindakan Mu Chen, mereka mengerutkan kening. Mata menawan Wu Yingying terpaku erat pada sosok itu saat dia mengatupkan giginya, mengapa itu tiba-tiba menjadi bodoh. Suara angin menjadi lebih deras di peron batu. Ada sejumlah kecil di sini yang samar-samar bisa merasakan bayangan samar itu. Bahkan orang-orang seperti Wang Zong dan Wu Yingying hanya bisa samar-samar merasakan seberkas cahaya hitam. Namun, mereka tidak bisa mengetahui arah bayangan itu. Suara angin menjadi lebih deras saat retakan halus muncul di angkasa. Udara tak berbentuk berdesir di depan Mu Chen saat sosok hitam muncul di hadapannya seolah-olah sedang berteleportasi. Itu meluruskan kedua jarinya saat energi spiritual melonjak. Itu seperti belati yang memancarkan niat membunuh yang berat dan menunjuk ke tengah alis Mu Chen. Serangan itu terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Pada jarak seperti itu, bahkan seorang ahli bencana roh tidak dapat menghindarinya. Satu jejak darah mengalir dari tengah alis Mu Chen seolah-olah itu disebabkan oleh badai yang tajam. Sudah berakhir, wajah Su Huang dan yang lainnya menjadi pucat. Semua orang juga menghela nafas dengan kasihan. Tangan Wen Qingxuan yang seperti batu giok menggenggam erat. Vena muncul di kulitnya yang putih saat cahaya keemasan tidak bisa membantu mengalir. Angin jari boneka itu begitu dekat ke tengah alis Mu Chen, dia bisa membuat otaknya menembus saat berikutnya. Namun, pada saat ini, mata tertutup rapat Mu Chen tiba-tiba terbuka. Tidak ada kepanikan di matanya, tetapi senyum mengejek, seolah-olah dia sedang melihat mangsa. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangannya dengan cepat membentuk tanda tangan. Ledakan, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Tak lama setelah itu, ada lampu hijau subur yang tiba-tiba meledak. Itu seperti gergaji cahaya yang melesat di depan Mu Chen. Itu juga telah menyekat seluruh tubuh boneka itu. Tubuh boneka itu membeku saat angin tajam yang terbentuk di ujung jarinya menghilang. Besar, meskipun jari-jarinya berada di tengah alis Mu Chen, tidak ada kekuatan di belakangnya karena tubuh boneka itu terbelah menjadi dua. Potongannya sehalus cermin. Di langit, roda ganas itu bergetar ringan sebelum menghilang. Mu Chen memandangi boneka itu tanpa cahaya saat dia tersenyum tipis. Ini adalah serangan yang sebenarnya. Bab 518 Panen. Di langit, roda lampu kayu hijau besar menghilang saat cahaya hijau subur jatuh dari langit. Sepenuhnya menyelimuti gambar di bawah ini. Ada keheningan total di luar gunung harta karun spiritual karena wajah tim-tim itu jelek. Adegan di depan mereka tampaknya telah melampaui harapan mereka. Seharusnya situasi di mana Mu Chen meninggal. Tetapi faktanya diputarbalikkan ketika boneka yang kuat itu terbelah menjadi dua. Ada apa dengan roda lampu kayu hijau? Bukankah serangan Mu Chen meleset dan mengapa itu muncul lagi? Kebingungan terlihat di wajah orang-orang itu. Jelas, mereka belum pulih dari perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Mata ramping Wen Qingxuan terfokus pada sosok itu dan dengan lembut berkata, dengan sengaja melemparkan roda lampu kayu hijau ke tanah, betapa pintarnya. Setelah gerakan finishing itu, sebenarnya ada gerakan finishing lain yang terkubur di bawah. Ketika roda cahaya kayu hijau itu meleset, Mu Chen tidak segera mengambil tindakan apapun, tetapi bersembunyi di tanah karena dia sangat menyadari betapa menakutkannya kecepatan boneka itu. Jika itu langsung terekspos, mungkin masih mustahil untuk menyerang boneka itu. Jadi,
dia menunggu kesempatan dan, pada saat yang sama, dia melepaskan pertahanannya untuk memancing boneka itu. Hanya pada saat boneka itu menyerang, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Dari metode itu saja, terkandung keberanian dan semangatnya yang tak tergoyahkan. Mungkin bisa juga disebut kepercayaan diri. Namun, itu adalah sesuatu yang membuat orang lain tercengang. Lagi pula, dari tampilan serangannya sebelumnya, itu sudah secepat kilat. Mungkin, pada saat itu, bahkan Mu Chen tidak menyangka bahwa boneka itu dapat menghindari serangan yang telah dia rencanakan sejak lama. Meski begitu, dia tidak berpuas diri sedikit pun. Di luar gerakan terakhirnya, ada satu lagi yang berurusan dengan lawannya. Tidak bisa dikatakan sengaja, itu hanya kebiasaannya untuk dijaga. Luo Li berkata dengan lembut. Namun, Wen Qingxuan bisa melihat dada gadis itu sedikit naik turun dan dalam nada suaranya, ada kemudahan di dalamnya yang sulit dideteksi. Jelas, hati gadis itu tidak tenang ketika Mu Chen bertarung dengan boneka tadi. Memang, layak untuk ketenarannya sebagai bencana darah jalan spiritual. Wen Qingxuan tersenyum manis sambil melanjutkan, jika dia tidak dikeluarkan dari jalan spiritual, saat ini dia akan menjadi lebih kuat. Mungkin saya tidak akan menjadi juara terakhir jalan spiritual. Kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen membuat Wen Qingxuan sedikit banyak terkejut. Keberanian dan kepercayaan diri yang dia tunjukkan dalam pertempuran membuat matanya berbinar. Di belakang, mata Wang Zong serius saat dia melihat. Meskipun liku-liku dalam pertempuran itu brilian, apa yang ingin dia lihat bukanlah itu. Dia akan lebih senang melihat Mu Chen dikalahkan oleh boneka dan dipenjara. Selanjutnya, dari metode yang telah diungkapkan Mu Chen, lapisan kehati-hatian dan ketakutan muncul di hatinya saat dia tahu bahwa jika dia yang bertarung dengan boneka itu, dia pasti tidak akan bisa mencapai apa yang dilakukan Mu Chen. Orang itu, matanya gelap saat dia menatap Mu Chen. Mengapa generasi baru ini begitu penuh kebencian? Bahkan sesama Jisuan itu sama. Dibandingkan dengan kegelapan Wang Zong, mata Wu Yingying sangat rumit. Dia menatap Mu Chen dengan gigi terkatup. Kebencian memenuhi wajahnya yang oval dan samar-samar, ada beberapa emosi lain yang sulit untuk dirasakan. Mungkin dia tidak akan mengakui bahwa dia mengaguminya. Meskipun orang itu melakukan semua hal yang penuh kebencian itu padanya, dia harus mengakui bahwa dia sangat luar biasa. Saat itu, di jalan spiritual, Wu Yingying hampir menjadi gila karena semua hal yang telah dilakukan Mu Chen padanya. Jadi, dia mencari-cari Mu Chen setelah itu untuk membalas dendam atas rasa malunya. Namun, jalan spiritual terlalu luas dan dia tidak dapat mencapai apa yang dia inginkan. Ketika dia mendengar nama Mu Chen lagi, dia sudah dikeluarkan dari jalan spiritual. Namun, dia lebih lanjut menemukan bahwa Mu Chen memiliki gelar bencana darah jalan spiritual. Ketika dia mengetahui tentang bencana itu, dia tidak diragukan lagi terkejut karena Mu Chen tidak melakukan tindakan menakutkan seperti itu ketika dia bertemu yang terakhir. Kalau tidak, dia tidak akan dibebaskan setelah digoda. Dia juga jelas tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang yang penuh kebencian itu di sini. Juga, orang itu juga telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Dia bukan lagi pria lembut dan tidak dewasa yang dia temui saat itu. Ketika dia serius, ada rasa dingin seperti pedang yang membuat wajahnya yang semula menawan menjadi lebih menawan. Oh, saat pikirannya melayang ke titik ini, wajah Wu Yingying memerah dan langsung meludah. Dia tidak bisa tidak berharap bahwa dia bisa mencabik-cabik orang itu. Bagaimana saya bisa memiliki pikiran seperti itu? Di belakangnya, ketika Deng Tong dan yang lainnya melihat perubahan ekspresi pada gadis di depan mereka, mereka saling bertukar pandang, tetapi tidak berani memotongnya. Mu Chen berdiri di atas platform batu saat dia melihat boneka yang terbelah dua dan dengan ringan bernafas dengan mudah. Dia menyeka jejak darah dari tengah alisnya. Boneka itu, memang, kuat. Namun, itu masih hanya boneka. Meskipun bisa mengandalkan instingnya untuk bertarung, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan manusia normal. Namun, Mu Chen harus mengakui bahwa boneka terkutuk itu sulit untuk dihadapi. Namun, saya akhirnya menanganinya. Mu Chen melengkungkan bibirnya saat dia menendang boneka itu. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya terang di ujung platform batu. Di dalam teratai batu giok itu, ada lingsi 9 matahari. Cabang dan daunnya bergoyang dengan kilauan tembus pandang. Itu seperti matahari yang perlahan goyah, memancarkan riak energi spiritual yang sangat menakutkan.
Lingzi 9 Matahari Surgawi. Harta karun spiritual yang dia dambakan akhirnya menjadi miliknya. Dia melangkah keluar saat dia mendekati 9 Suns Divine Lingzi. Namun, tepat ketika dia akan mendekati Lingzi 9 Matahari Surgawi, sebuah cahaya tiba-tiba berkumpul di sisi platform batu giok. Perubahan mendadak ini langsung membuat Mu Chen terkejut. Mungkinkah meskipun dia mengalahkan boneka itu, dia masih tidak bisa mendapatkan Lingzi 9 Matahari? Cahaya perlahan berkumpul di bawah tatapan hati-hati Mu Chen. Tak lama setelah itu, cahaya terbentuk menjadi sesepuh berambut putih itu. Mu Chen memandang sesepuh berambut putih itu dengan waspada saat dia menangkupkan tangannya. Senior, aku telah mengalahkan boneka itu, jadi aku percaya bahwa Lingzi 9 Matahari seharusnya menjadi milikku, kan? Meskipun dia tahu bahwa sesepuh berambut putih hanyalah citra spiritual yang tertinggal yang tidak memiliki kecerdasan apapun, dia tetap bersikap sopan. Penatua berambut putih itu tidak berbicara dan hanya menatap Mu Chen. Mu Chen mengerutkan alisnya dan tak lama setelah itu, dia melihat mata sesepuh berambut putih menyempit saat dia menyadari bahwa di dalam mata sesepuh berambut putih, sepertinya ada sesuatu yang lain di sana. Dia bukan lagi orang mati tanpa emosi seperti sebelumnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melihat seseorang yang dapat menggunakan seni surgawi dari istana kayu surgawi kita lagi. Mulut tetua berambut putih itu bergetar. Tak lama kemudian, suara serak terdengar. Wajah Mu Chen berubah saat dia melihat sesepuh berambut putih yang berdiri di depannya dengan takjub. Ketika tetua berbicara kali ini, sebenarnya ada emosi dalam suaranya. Dia saat ini tidak berbeda dari orang yang hidup. Tetua berambut putih itu sebenarnya masih memiliki kecerdasan. Jangan panik, Anda telah membangunkan seutas kesadaran saya ketika Anda menggunakan seni surgawi dari istana kayu surgawi kami. Kesadaranku ini akan segera menghilang. Tetua berambut putih itu berkata dengan lembut. Mu Chen kemudian merasa lega dan bertanya, bolehkah saya menanyakan nama Anda, senior yang terhormat? Bahkan istana kayu surgawi hilang. Tidak ada gunanya mengingat nama kubu. Penatua berambut putih menghela nafas. Suaranya berisi usia saat dia melanjutkan, kamu adalah pohon muda yang cukup baik. Sayang sekali Anda bukan murid istana kayu surgawi saya. Petik 2. Dia merasa kasihan. Kesadarannya terbangun ketika Mu Chen menggunakan roda surgawi dari kayu surgawi. Demikian juga, dia juga telah melihat pertempuran antara Mu Chen dan boneka itu. Mu Chen tercengang. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dari kata-kata tetua berambut putih itu. Matanya dengan cepat berkedip 2 kali dan tersenyum, jika senior ini mau, saya bisa menjadi murid istana kayu surgawi dalam catatan. Penatua berambut putih tersenyum sambil menatap Mu Chen, kamu benar-benar anak kecil yang cerdas. Mu Chen tertawa. Penatua berambut putih itu jelas pria tua yang keras kepala. Sekarang setelah istana kayu surgawi hilang, tidak ada masalah dalam dirinya menjadi murid dalam catatan istana kayu surgawi. Jelas, kata-kata Mu Chen sesuai dengan selera yang lebih tua. Kalau tidak peduli betapa dia mengagumi Mu Chen, dia tidak akan menunjukkan tanda-tanda. Penatua berambut putih itu menyikat janggutnya saat dia membuat jentikan dengan jari-jarinya. Sebuah cahaya hijau melesat keluar dari ujung jarinya dan melesat ke tengah alis Mu Chen. Tak lama setelah itu, rune dari rune kuno muncul di tengah alisnya dan dengan cepat menghilang. Roda surgawi dari kayu surgawi Anda pasti telah diperoleh dari kuota kayu surgawi. Seni surgawi serupa juga ada di kuota kayu surgawi lainnya. Petik 2. Mu Chen menganggukkan kepalanya karena itu adalah salah satu tebakannya. Jika peluang muncul, mungkin Anda bisa mendapatkan 5 seni surgawi kecil lainnya yang ada di 5 kuota kayu surgawi lainnya. Hal yang saya berikan sebelumnya dapat membantu Anda menggabungkannya. Pada saat itu, Anda akan mendapatkan sedikit kejutan. Penatua berambut putih itu tersenyum saat dia berbicara. Terima kasih banyak, senior. Mu Chen sangat gembira di dalam hatinya saat dia segera menangkupkan tangannya. Tetua berambut putih itu melambaikan tangannya dan telapak tangannya dengan ringan menepuk teratai batu giok. Dia melihat cahaya cemerlang yang dipancarkan dari platform lotus. Platform lotus raksasa itu dengan cepat menyusut bersama dengan Lingzi 9 matahari di dalamnya. Dalam beberapa saat, platform lotus berubah menjadi seukuran telapak tangan dengan 9 Suns Divine Lingzi di dalamnya. Penatua berambut putih melambaikan jubahnya dan platform lotus batu giok terbang menuju Mu Chen. Yang terakhir menerimanya dengan penuh semangat karena dia akhirnya mendapatkan Lingzi 9 matahari. Pergilah,
Jika kamu ingin mendapatkan warisan sejati dari Istana Kayu Surgawi, kamu harus bergantung pada kekuatanmu. Penatua berambut putih menarik napas dalam-dalam saat dia menutup matanya, betapa mengenangnya. Mu Chen bisa melihat bahwa mata sesepuh berambut putih dengan cepat tumpul karena mengembalikan kekosongan yang awalnya di dalam. Jelas, sisa yang sadar dari Penatua menghilang. Mu Chen menyimpan platform lotus batu giok sebelum membungkuk ke arah sesepuh berambut putih dan terbang dari platform batu. Bab 519 Menyerang Emas. Mu Chen terbang dari platform batu di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan ketakutan. Dia kembali ke sisi Luo Li dan Wen Qingxuan saat dia tersenyum ke arah kedua gadis itu. Untungnya, aku bisa mencapainya. Saya kira saya tidak terlalu memalukan, kan? Petik 2. Luo Li tersenyum sambil mengangguk. Begitu, tidak ada yang perlu ditertawakan. Jika saya yang berada di posisi Anda, tidak mungkin boneka itu bisa memaksa saya sedemikian rupa. Bibir Wen Qingxuan terangkat. Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk mengakui bahwa Mu Chen benar-benar kuat. Meski ia masih terbilang mumpuni untuk bisa mengalahkan Wayang, Mu Chen tak berdaya tersenyum. Lagi pula, masih ada jarak antara kultivasinya dan Wen Qingxuan. Jika dia memiliki kekuatan bencana energi spiritual, akan lebih mudah baginya untuk berurusan dengan boneka itu. Jadi, apakah kalian akan mencoba juga? Mu Chen melihat ke arah Luo Li, Wen Qingxuan, Su Huang dan yang lainnya. Menurut aturan Gunung Harta Karun Spiritual, dia telah berhasil dalam tantangannya dan memperoleh Lingzi Surgawi 9 matahari. Karena itu, dia tidak bisa menantang lagi. Namun, Luo Li dan yang lainnya masih memiliki kesempatan. Masih ada sedikit harta karun spiritual yang langka di Gunung Harta Karun Spiritual. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan mereka bisa meningkat sedikit. Wen Qingxuan dan Luo Li mengangguk tanpa ragu. Karena mereka sudah ada di sini, mereka tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Meskipun Mu Chen telah mengambil yang terbaik yang bisa ditawarkan oleh Gunung Harta Karun Spiritual, Lingzi 9 Matahari Surgawi, masih ada harta berharga lainnya yang bernilai cukup banyak. Kita juga bisa, Su Huang, dan dua lainnya ragu-ragu saat mereka bertukar pandang. Bagaimanapun, konsekuensi dari kegagalan mereka terlalu mengerikan. Tantang sesuai dengan kekuatan Anda. Selama kalian tidak membidik terlalu tinggi, itu masih mungkin untuk sukses. Mu Chen tersenyum. Bagus. Su Huang dan dua lainnya menggertakkan gigi mereka. Wen Qingxuan dan tim gadisnya tidak berencana untuk menyerah. Jika mereka takut akan hal itu akan terlalu memalukan bagi mereka. Ketika Mu Chen berbicara, suasana di luar Gunung Harta Karun Spiritual menjadi hidup. Situasi menyedihkan yang mereka lihat tampaknya telah banyak ditumpulkan ketika Mu Chen meraih kemenangannya. Beberapa orang mendapatkan kembali rasionalitas mereka. Meskipun mereka tidak berani menantang dengan gegabah, mereka mulai mendapatkan beberapa harta karun spiritual. Ayo pergi. Ketika Mu Chen melihat bahwa suasana tim lain mulai pulih, dia tersenyum sambil mendesak. Luo Li dan Wen Qingxuan mengangguk. Tak lama setelah itu, sosok mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju tingkat ke-8 dari Gunung Harta Karun Spiritual. Hanya level ini yang bisa mereka pertimbangkan, karena Lingzi 9 Matahari telah diambil. Melihat Luo Li dan Wen Qingxuan telah berakting, Piner, Leer dan Anya juga berakting. Mereka memilih tingkat ke-6, karena boneka di tingkat itu memiliki kekuatan bencana energi spiritual. Dengan jumlah metode yang cukup yang mereka miliki, tidak ada yang mereka takuti. Su Huang dan dua lainnya, bagaimanapun, sedikit lebih lemah dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, mereka hanya dapat memilih tingkat ke-5, karena boneka di sana memiliki kekuatan bencana tubuh manusia. Itu adalah sesuatu yang bisa mereka kelola. Tindakan mereka telah merusak suasana di wilayah ini karena tim lain tidak dapat menahan diri dan juga berubah menjadi garis cahaya saat mereka terbang ke Gunung Harta Karun Spiritual. Di antara kelompok-kelompok itu, kecepatan Wang Zong dan Wu Yingying adalah yang tercepat saat mereka memasuki level ke-8. Jelas, mereka memiliki keyakinan pada kekuatan mereka. Setelah itu, suasana di Gunung Harta Karun Spiritual menjadi memanas. Pertempuran sengit pecah dari platform batu. Namun, situasi saat ini jauh lebih baik. Setelah memperkirakan kekuatan boneka, peluang kemenangan meningkat. Selain beberapa orang malang yang tidak bisa tampil dalam pertempuran, mayoritas dari mereka meraih kemenangan dan memperoleh harta karun spiritual pilihan mereka.
Gales tersapu dari platform batu dari banyak wajah gembira. Di luar gunung harta karun spiritual, seluruh wilayah dipenuhi dengan perayaan. Secara alami, ada beberapa yang sedih dan tertekan. Wajah tim berwajah pucat itu kehilangan rekan satu timnya tanpa bisa mendapatkan harta karun spiritual apapun dan kehilangan mereka karena dipenjara. Bisa dikatakan, langkah mereka di turnamen akademi spiritual besar dihentikan. Luo Li dan Wen Qingxuan juga kembali dengan kemenangan. Meskipun boneka yang mereka hadapi sangat kuat, mereka tidak memiliki kekuatan bencana roh kelas 1. Oleh karena itu, mudah bagi mereka untuk mengepalkan kemenangan mereka. Itu adalah dua situasi yang lengkap, dibandingkan dengan Mu Chen. Apa yang kalian dapatkan? Mu Chen sedikit penasaran. Luo Li tersenyum saat cahaya berkumpul di tangannya. Sebuah platform lotus batu giok muncul dan di dalamnya ada tanaman anggur merah menyala. Pohon anggur itu seperti naga merah, karena ada sisik-sisik kecil di salah satu permukaannya. Di dalam pokok anggur, ada lava yang mengalir di dalamnya, memancarkan riak yang menyala-nyala darinya. Ini adalah anggur naga merah yang hidup di lava. Cairan lava itu memiliki penggunaan pemurnian roh. Jika disempurnakan, itu bisa meningkatkan roh, memungkinkan seseorang untuk lebih sukses saat menjalani bencana roh, kata Luo Li. Punyaku adalah buah spiritual salju gunung es. Milik saya berbeda dengan Scarlet Dragon Fin milik Luo Li. Namun, itu juga memiliki sedikit manfaat bagi roh. Ini jelas merupakan item yang bagus untuk spirit disaster. Di dalam tangan seperti batu giok Wen Qingxuan, ada buah yang seputih batu giok. Tampaknya terbungkus oleh es dan salju seolah-olah ada hawa dingin yang mengalir di dalamnya. Tidak buruk, Mu Chen memuji. Itu pasti bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan harta karun spiritual yang kuat yang meningkatkan roh. Tidak lama setelah Luo Li dan Wen Qingxuan kembali, Piner, Su Huang dan yang lainnya juga telah melewati tantangan mereka. Melihat kegembiraan di mata mereka, jelas mereka memiliki panen yang layak, yang membuat Mu Chen tersenyum. Sepertinya mereka telah mendapatkan emas dalam kunjungan mereka ke Gunung Harta Karun Spiritual. Pertempuran sengit dari Gunung Harta Karun Spiritual telah berakhir. Wang Zong dan kelompoknya juga telah kembali. Jejak pertempuran bisa dilihat dari tubuhnya. Jelas, dia telah mengalami pertempuran yang intens. Ayo pergi. Saat Wang Zong keluar, dia memberi Mu Chen pandangan gelap. Ada kehati-hatian di matanya dan tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya dan pergi dengan kecepatan tinggi, bersama dengan dua kelompok Akademi Spiritual Saint. Mereka juga memiliki hasil panen yang cukup banyak. Menambah situasinya yang melemah setelah pertempurannya, Wang Zong tidak khawatir bahwa Mu Chen akan menyerang mereka. Bagaimanapun, hanya ada satu kesempatan untuk memasuki Gunung Harta Karun Spiritual. Yang juga berarti bahwa jika mereka tidak merampok harta yang diperoleh tim lain, satu tim hanya bisa mendapatkan 5. Mu Chen melirik sosok mereka yang pergi dan tersenyum tipis. Dia tidak menghalangi Wang Zong seperti yang diharapkan terakhir. Banyak orang memiliki pandangan yang rumit tentang Lingzi 9 matahari surgawi yang telah diperolehnya sebelumnya. Oleh karena itu, banyak orang yang secara sembunyi-sembunyi mengingininya. Meskipun formasi mereka begitu kuat sehingga orang-orang itu tidak akan dengan mudah menyerang mereka, begitu kekurangannya ditangkap oleh mereka, mungkin mereka akan menyebabkan banyak masalah baginya. Karena itu, ini bukan saatnya untuk bertindak. Setelah mendapatkan 9 Suns Divine Lingzi, Mu Chen tidak terlalu peduli dengan harta lainnya. Di belakang Wang Zong, Wu Yingying dan timnya kembali. Dia melirik Mu Chen saat dia mendengus pelan. Setelah itu, dia dengan cepat pergi bersama anggota Akademi Spiritual Bela Diri. Melihat sosoknya yang pergi, Mu Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki dendam dengan Wu Yingying. Tapi sepertinya gadis itu memiliki firasat buruk terhadapnya. Apa? Kamu tidak tega berpisah dengannya? Wen Qingxuan terkekeh sambil melanjutkan, apakah kamu tahu siapa kakak laki-laki Wu Yingying? Kakak laki-lakinya, Mu Chen tercengang dan tak lama kemudian, nama seseorang keluar dari mulutnya, Wu Ling. Mu Chen bukanlah orang asing bagi Wu Ling. Dia telah bertarung dengannya di jalan spiritual. Oleh karena itu, dia sangat menyadari bahwa Wu Ling sangat kuat. Berbicara dari sudut tertentu, Wu Ling tidak kalah dengan Jisuan. Lawan seperti itu adalah seseorang yang bahkan Mu Chen tidak ingin memprovokasi. Jadi, bahkan jika Mu Chen telah bertarung dengan Wu Ling di jalan spiritual, itu hanya pertengkaran kecil dibandingkan dengan Jisuan.
Jadi tidak ada dendam besar di antara mereka. Namun, dia tidak pernah menyangka Wu Ling akan menjadi kakak laki-laki Wu Yingying. Ini membuatnya merasa sakit kepala. Jika Wu Ling tahu bahwa adik perempuannya diejek olehnya sebelumnya, entah apa yang akan dia lakukan. Kamu benar-benar tidak beruntung. Semua orang sulit dari jalan spiritual itu semuanya telah menjadi musuhmu. Wen Qingxuan bersukacita atas kemalangan Mu Chen saat dia berkata, "Ya, tapi kamu, juara jalan spiritual yang paling mempesona adalah lawan terbesarku." Mu Chen tersenyum sambil menatap Wen Qingxuan. Yang dia maksud bukanlah pikiran aneh yang Wen Qingxuan tunjukkan pada Luo Li, yang dia maksud adalah masalah lain. Meskipun mereka saat ini bekerja sama dengan Wen Qingxuan, ketika pertempuran terakhir tiba, dia dan Wen Qingxuan mungkin akan menjadi musuh. Selain itu, ketakutan yang dimiliki Mu Chen untuknya tidak kalah dengan Ji Xuan, Wu Ling dan semua tokoh kuat dari jalan spiritual. Itu memang sebuah penyesalan. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti tidak akan menahan tangan saya. Mulut Wen Qingxuan meringkuk. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luo Li melihat mereka berdua saling bertentangan, dia tersenyum tak berdaya saat dia mengalihkan topik pembicaraan. Mu Chen menggosok bagian tengah alisnya. Ada rune pohon yang ditinggalkan oleh tetua berambut putih. Di dalam rune pohon, Mu Chen telah memperoleh sedikit berita tentang istana kayu surgawi. Oleh karena itu, dia sekarang sangat menyadari lokasi yang merupakan warisan dari istana kayu surgawi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah barat daya saat hijau subur menyebar melalui cakrawala. Menurut informasi yang dia peroleh dari rune, ada lokasi khusus di sisa ini. Di arah itu adalah salah satu tempat penting dari istana kayu surgawi. Dikatakan bahwa sejumlah besar cairan spiritual berdaulat disembunyikan di sana. Cairan spiritual sovereign yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno adalah sesuatu yang bisa membuat setiap ahli ranah sovereign tergoda olehnya. Oleh karena itu, Mu Chen tidak terkecuali. Bab 520 halaman spiritual tersembunyi. 10 garis cahaya terbang melintasi cakrawala di langit hutan hijau yang rimbun. Angin kencang yang menusuk telinga menyapu. 10 garis cahaya secara alami adalah Mu Chen dan kelompoknya yang telah meninggalkan gunung harta karun spiritual. Karena dia telah memperoleh informasi istana kayu surgawi dari sesepuh berambut putih, itu menghemat waktu Mu Chen untuk mencari-cari tanpa tujuan. Dia telah langsung membawa kelompoknya menuju lokasi di mana beberapa harta berada. Sama seperti tempat yang akan mereka tuju selanjutnya, tempat yang disebut halaman spiritual tersembunyi. Halaman spiritual tersembunyi sangat penting di istana kayu surgawi. Itu sama sekali tidak kalah dengan gunung harta karun spiritual. Di dalam hidden spiritual courtyard, ada sejumlah besar sovereign spiritual liquid yang tertinggal. Secara umum, itu adalah bagian paling menggoda dari kekuatan besar. Cairan spiritual yang berdaulat adalah barang yang aneh. Bahkan di dunia 1000 besar yang luas, itu masih merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengukur kekuatan suatu kekuatan. Cairan spiritual berdaulat adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh para ahli ranah sovereign. Sovereign peringkat 1 hanya bisa menyaring 1 tetes sovereign spiritual liquid dalam 1 bulan. Orang bisa tahu betapa berharganya cairan spiritual berdaulat itu. Ketika kekuatan seseorang melewati 3 bencana berdaulat, cairan spiritual berdaulat akan menjadi sangat penting. Lagi pula, jika seseorang ingin masuk ke ranah sovereign, mereka akan membutuhkan sovereign spiritual liquid dalam jumlah besar. Hanya energi yang kuat dan murni dari sovereign spiritual liquid yang memungkinkan seseorang untuk benar-benar berubah dan melangkah ke ranah sovereigns. Ranah ini adalah pengubah permainan besar di jalur kultivasi. Hanya dengan benar-benar melangkah ke ranah penguasa, seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk melakukan perjalanan ke dunia 1000 besar. Hanya mereka yang berada di level itu yang bisa disebut ahli dan menerima rasa hormat dari orang lain. Oleh karena itu, banyak orang telah memiliki ranah sovereign sebagai target mereka. Namun, siapa yang tahu berapa banyak dari para pemuda berbakat itu yang dihentikan sebelum mereka melangkah menuju ranah itu. Ranah itu tidak hanya membutuhkan bakat, itu membutuhkan sejumlah besar sumber daya, dan sejumlah besar sumber daya itu berarti cairan spiritual yang berdaulat. Pasukan biasa tidak bisa memelihara para ahli ranah sovereign. Hanya kekuatan kuat itu yang bisa menciptakan ahli ranah sovereign. Di antara dunia 1000 besar, bahkan beberapa ahli ranah sovereign akan melayani kekuatan kuat itu demi sovereign spiritual liquid,
menjadi pelayan atau sesepuh. Mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menukar sovereign spiritual liquid, sumber daya penting. Selanjutnya, simbol dari alam sovereign, benda surgawi sovereign juga membutuhkan sejumlah besar sovereign spiritual liquid. Semakin kuat tubuh surgawi penguasa, kebutuhan cairan spiritual penguasa juga akan meningkat. Dikatakan bahwa di antara 99 benda surgawi penguasa, yang terakhir sudah membutuhkan ribuan tetes cairan spiritual penguasa. 1000 tetes sovereign spiritual liquid, jika itu adalah ahli realm sovereign realm peringkat 1 yang menyempurnakannya, itu akan memakan waktu 10 tahun untuk menghasilkan jumlah itu. Oleh karena itu, cairan spiritual yang berdaulat adalah sesuatu yang tidak bisa kurang. Itulah alasan mengapa saat Mu Chen tahu tentang halaman spiritual tersembunyi dengan cairan spiritual berdaulat yang ditinggalkan dari istana kayu surgawi, dia tidak ragu untuk bergegas. Dia sudah berada di bencana tubuh manusia pada saat ini, selangkah lebih dekat menuju alam berdaulat. Selanjutnya tempat asal ibunya sangat menakutkan dan dia tidak bisa mendapatkan bantuan dari tempat itu. Sedemikian rupa sehingga jika dia ditemukan oleh seseorang di tempat itu, hasilnya pasti tidak akan baik. Kalau tidak, ibunya tidak akan meninggalkannya ketika dia masih muda. Mu Chen berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang melintasi cakrawala. Melihat jauh, dia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya perlahan mengepal erat. Dia, yang tanpa latar belakang apapun, hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di belakangnya, Luo Li, Wen Qingxuan dan anggota kelompok lainnya mengikuti dengan cermat. Wen Qingxuan telah menunjukkan lebih banyak minat pada cairan spiritual berdaulat dibandingkan dengan gunung harta karun spiritual. Jelas, dia juga sangat menyadari pentingnya cairan spiritual yang berdaulat. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan kepemimpinan Mu Chen kali ini. Sebaliknya, dia bahkan mempercepat yang lain untuk mempercepat, jika tidak ada yang tersisa untuk mereka jika mereka terlambat. Sekelompok orang meningkatkan kecepatan mereka saat mereka melesat melintasi cakrawala. Sepanjang jalan, mereka melihat cukup banyak cahaya spiritual yang bersinar. Itu jelas harta karun yang telah ditemukan dan ada orang-orang yang memperebutkannya. Namun, Mu Chen dan kelompoknya tidak memperhatikan mereka karena mereka mempertahankan kecepatan mereka menuju halaman spiritual tersembunyi. Dibandingkan dengan sovereign spiritual liquid, hal-hal itu tidak semenarik itu. Saat Mu Chen dan timnya mempercepat, mereka secara bertahap memperlambat kecepatan mereka setelah sekitar 20 menit. Sosok Mu Chen terjun saat dia menuju puncak gunung. Setelah itu, pandangannya dialihkan ke depan. Itu adalah sepetak pohon paku hijau subur. Pohon-pohon berduri itu berwarna hitam dan dipenuhi dengan duri-duri yang sangat tajam. Penampilannya memberi orang lain sensasi dingin. Ada juga lampu ungu yang berkedip-kedip dari paku. Itu jelas beracun. Garis pandang Mu Chen melewati pohon paku yang menjulang tinggi dan menuju kedalaman. Samar-samar, dia bisa melihat jejak aula kuno. Namun, aula kuno itu dikelilingi oleh pohon berduri yang lebat, mirip dengan landak. Halaman spiritual tersembunyi harus berada di bagian terdalam dari hutan pohon paku ini. Mu Chen menunjuk ke arah kedalaman hutan pohon paku saat dia berbicara. Kalau begitu mari kita bergegas. Su Huang dan yang lainnya diliputi oleh kegembiraan mereka saat mereka bermaksud terbang di atas hutan pohon paku. Tunggu, namun Mu Chen menghentikan mereka saat dia mengerutkan kening. Sepertinya ada yang salah dengan tempat ini. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa ada riak aneh yang datang dari hutan pohon paku yang luas. Riak-riak itu milik seseorang yang dikenalnya. Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, telapak tangannya mengepal dan artefak spiritual pedang panjang muncul di tangannya. Dia mentransfer energi spiritualnya ke dalamnya, sebelum dia menembakkan pedang panjangnya ke depan. Pedang panjang yang berisi energi spiritualnya terbang menuju langit hutan pohon paku yang padat. Sama seperti artefak spiritual pedang panjang melesat ke langit, Mu Chen dan kelompoknya melihat bahwa energi spiritual yang ada di dalam pedang panjang itu langsung menghilang. Setelah itu, artefak spiritual pedang panjang jatuh dari langit, karena kehilangan dukungan energi spiritual, jatuh ke dalam hutan. Setelah itu, ditusuk oleh pohon paku. His, Su Huang dan yang lainnya menghirup seteguk udara dingin. Pohon-pohon berduri itu terlalu tajam. Meskipun pedang itu hanyalah artefak spiritual tingkat rendah, pedang itu tidak terbuat dari tahu. Selanjutnya, mengapa energi spiritual pada artefak spiritual tiba-tiba menghilang?
Apa yang sedang terjadi? Wen Qingxuan bertanya dengan alis berkerut. Mu Chen mengerutkan kening saat dia melihat ke kejauhan. Ada kelompok yang melihat ke arah ini tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Dia melambaikan tangannya saat energi spiritual menyapu dan dengan paksa menangkap salah satu orang di tim itu. Apa yang terjadi di sini? Ketika pemuda itu melihat bahwa Mu Chen dengan mudah menangkapnya, dia segera mengangkat tangannya dan berbicara, "Kami tidak memiliki niat jahat, kami hanya melihat-lihat di sini. Selanjutnya, wilayah ini tidak dapat dengan mudah dimasuki oleh siapapun." Saat seseorang melangkah ke wilayah tersebut, energi spiritual mereka akan menghilang. Mu Chen melepaskannya saat dia menyipitkan kedua matanya dan berkata dengan lembut, "Jadi begitu. Wilayah ini harus ditutupi oleh arai spiritual penyegelan." Tidak heran dia merasa bahwa riaknya familiar, jadi itu adalah siling spiritual arai. Menyegel arai spiritual, Luo Li sedikit heran saat dia melanjutkan, dari jenis arai spiritual, nilainya jelas tidak rendah. Sepertinya itu harus ditinggalkan oleh istana kayu surgawi. Petik 2. Mu Chen mengangguk setuju. Sebuah arai spiritual siling dari kisaran seperti itu mungkin sesuatu yang bisa dilakukan dengan beberapa Grandmaster spiritual arai. Mereka semua yang telah berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mencapai prestasi seperti itu. Sepertinya kita tidak bisa terbang di atasnya. Jika tidak, kita akan jatuh seketika energi spiritual kita menghilang. Hasil kami mungkin tidak akan berbeda dibandingkan dengan artefak spiritual itu, kata Mu Chen. Tapi dari kelihatannya, kita tidak akan bisa menggunakan energi spiritual apapun begitu kita memasuki hutan. Wen Qingxuan berkata dengan alisnya mengernyit. Kekuatan yang paling dia banggakan adalah energi spiritualnya yang kuat. Begitu dia kehilangan keuntungan itu, kekuatannya akan turun 70 hingga 80%. Mu Chen mengangguk dan tak lama setelah itu, dia sedikit linglung. Bukankah itu berarti bahwa ini adalah sesuatu yang mirip dengan jalan spiritual? Kecuali bahwa jalan spiritual jelas jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan daerah ini. Erem, aku menyarankan kalian untuk tidak masuk. Pemuda dari sebelumnya berbicara, mengapa? Wilayah ini sudah diduduki oleh aliansi akademi. Mereka memiliki keuntungan dari angka. Kalian pasti tidak bisa menang melawan mereka. Pemuda itu diam-diam mengintip Wen Qingxuan dan Luo Li sebelum melanjutkan. Mungkin mereka tidak berani memprovokasi kalian di luar sini. Tetapi jika Anda masuk, maka Anda tidak bisa mengatakan dengan pasti. Petik 2. Ada beberapa kelompok yang datang sebelum kamu, tetapi mereka dikalahkan oleh aliansi akademi. Mereka tampaknya siap, karena mereka memilih beberapa orang yang mengembangkan fisik mereka. Bahkan jika mereka kehilangan energi spiritual mereka, mereka masih kuat. Mu Chen mengerutkan alisnya. Orang-orang dari aliansi akademi itu, Su Huang dan yang lainnya yang berdiri di samping memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tidak unggul dalam budidaya fisik. Begitu mereka kehilangan energi spiritual mereka, mereka akan mendarat dalam situasi yang sangat buruk jika mereka harus menghadapi orang-orang yang lebih kuat dari mereka. Tempat terkutuk ini benar-benar merepotkan. Luo Li juga menatap Mu Chen. Dari situasi tersebut, keuntungan mereka dari formasi gagah berani mereka telah berkurang. Jika mereka masih bersikeras untuk masuk, mereka akan jatuh ke dalam perangkap aliansi akademi. Mu Chen melihat pohon paku hitam pekat saat dia merenung sejenak, sebelum dia membuka mulutnya, aku akan masuk sendiri, kalian semua tetap di luar.